kalau 1 Korintus 8 ayat 6 ada sebutan hanya ada satu Allah saja. Siapa, Pak? Inna ad-dina 'indallahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali sekarang saya dan Bang Umar sedang bersama dengan tim dari gereja Al-Asa ya Pak? Iya. Betul ya? Iya. Nah, ceritanya kita mau ngobrol debat tipis ya Pak ya? Ya kita sudah teman lama lah ya, tahu lah ya. Ini sosok yang sebelah sini udah tahu nih. Nah, tuh setan satu itu. Saya setan dua. Nah, ceritanya ada perjalanan ke Jakarta ini dalam rangka apa nih? Ini Pak Pendeta Aho, ini Pak Pendeta Gerson, Pak Pendeta Hendritan ya. Ceritanya dari Bandung ini lagi ada rangka apa nih Pak? Ya, saya memenuhi undangan dari Siapa? beliau Umar? ini. Lu yang Dari undang? Bang Umar ini. Kok nggak dikasih makan, dikasih minum gimana Jadi sih? kita bisa hadir di sini dan beruntung bisa ketemu sama Pendeta, sama Iya. tim semua. Iya. Ya. Terus jadi ceritanya apa yang mau kita obrolin nih Pak? Saya juga dapat kabar dari rumah juga mendadak. Kata ditungguin sama Pak Pendeta Gerson. Silakan. Itu Pak Umar sendiri yang akan menyampaikan. Ayo, lu yang undang lu ya. Ya seperti biasa ya, kita itu sharing-sharing gitu. Tanya jawab terkait Islam dan Kristen. Jadi biar tahu, oh Islam itu seperti ini, Kristen itu seperti ini. Sekalipun apa ya, kita berbeda tapi perbedaan itu kan bukan menjadi satu hal bagi kita untuk saling bermusuhan kan gitu ya. Tetapi untuk sekedar sharing gitu sebagai studi apa ya, perbandingan agama gitu Pak Pendeta. Jadi seperti itu, mungkin ada nanti yang mau ditanyakan sama Kodondi terkait dengan keimanan Pak Pendeta kan bisa nanti didiskusikan secara ilmiah dan akademis, nah kayak gitu. Nah mungkin Pak Pendeta Aho atau Pak Gerson silakan Pak menjelaskan gereja Bapak ini aliran apa, di Indonesia sudah dari kapan, jemaatnya udah berapa gitu. Misalnya silakan Pak. Ya, saya dari gereja Alkitab Al-Asa, Firman Utama, yang dipimpin oleh Pak Pendeta Hendritan. ATD, terkenalnya Pak ATD ya, Ya. Pak Insinyur Hendritan Dianta MBS. Nah, di sini saya ke sini untuk memenuhi panggilan dari Pak Umar dan kebenaran ketemu sama tim Kodolitan. Ya. Nah, kita bisa ngobrol-ngobrol di sini. Ya. Bagaimana pengenalan tentang kekristenan, saya dari Kristen. Ya, bukan wakil Tritunggal, bukan. Kristen. Pengikut Kristus itu yang saya sekarang jalani. Ya. Jemaatnya udah berapa sekarang Pak? Ya, jemaatnya saya masih ikut online dan saya ngikutin di grup-grup saja. Grup Kalau di online juga. Kalau pertemuan-pertemuan saya masih online. pertemuan online, banyakannya online lah. Oh. Kalau tatap muka hanya di tempat-tempat khusus saja. Tatap muka itu maksudnya kebaktian atau Persekutuan lah gitu. Oh. Kita berbagi juga di situ kan. Ya itu mempertanggungjawabkan iman saya. Ya, walaupun berbeda dengan mereka yang mengaku Kristen semua, sama mengaku Kristen. Seperti tadi saya bicarakan juga bahwa kekristenan sesungguhnya itu pengikut Kristus, bukan agama. Jadi kalau orang ngaku Kristen tapi nggak mengakui Kristus sebagai Tuhan Allahnya, ya itu hanya pengakuan, ngakunya, kan gitu. Jadi jelas perbedaannya. Di situ tertulis juga tadi di 1 Korintus 12 ayat 3. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan selain dari Roh Kudus. Jadi kalau orang tidak mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, ya rohnya ya bedalah, gitu kan? Tapi Bedanya ya apa? perbedaannya, ya tapi bukan dari Roh Kudus artinya. Dari roh mana?
ya terserah pilih sendiri saja pengakuan masing-masing keimanannya. Benar nggak? Tapi pengakuan saya bahwa Roh Kudus mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, berarti ialah Kristen. Jadi Bapak mengaku sebagai Kristen itu sebagai pengikut Kristus ya Pak ya? Ya, Yang diikutin apanya Pak? Yang diikutin dari Kristus apanya? ya jejak keimanan apa pengajaran dia bahwa kita harus menyembah Allah. Oh, Allah yang esa, bukan Allah yang Tritunggal atau Allah yang Ya. tidak punya nama, tapi Allah yang punya nama. namanya Allah siapa Pak di PB Pak? Yesus Kristus itu Ayatnya ada? ada. Yang mana Pak? Yang namamu sudah diberikan padaku Kita gitu buka aja ya? dah, buka aja itu ayatnya. Dibuka Alkitabnya, kita baca aja. Ya. Adondi bisa buka ayatnya. Ya. Mau yang bahasa Kita Indonesia pakai apa bahasa pakai Yunani, Alkitab Pak? TB aja, TB aja. Oh, TB. Aduh, saya nggak bawa TB. TB aja di Alkitab. Download aja dadakan Ini sama download sama aja. TB Pak. Buset. Gak usah yang TB ini aja download aja. Sama ini sama TB sama Pak. Supaya bisa dibaca. Coba dibaca. Berapa Pak? Apa-apa, Pak. Lihat berapa? Ya tadi 1 Korintus 12 ayat 3 dulu tadi pengakuan ya. 1 Korintus 12 ayat 3. 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Selain dulu ya. Aku mengingatkan kamu dari situ. Pertamanya itu A-nya itu. Menasehatkan kamu supaya itu kan menjelaskan bahwa tidak ada gitu kan selain dari Roh Kudus yang Iya. kalau Roh Kudus itu pasti mengaku Yesus adalah Tuhan. Enggak, pertanyaan saya, namanya Allah itu Ya, siapa nanti Pak? dulu itu dulu tadi yang saya Ya. jelaskan yang tadi yang saya katakan pertama. Nama Tuhan itu itu kan nama Tuhan. Mana nama Tuhan? Karena itu aku Tuhan mau juga meyakinkan kamu. ayatnya menyebut Yesus adalah Tuhan. Itu kan? Iya. Betul kan? Kisah Iya. Para Rasul 16 ayat 31. Tuhan sama Allah sama nggak sih Pak? Roma 10 ayat 12. Oke, Roma 10 ayat 12. Bapak nggak bawa Bible? Bawa itu lagi. Oh, di handphone ya? Habis dicas iya. Roma 10 ayat 11. Ayat 12. 12. Roma 10 ayat 12. 10-12 ya? Ya. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Bener. Iya, iya Adalah kan Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang Allah yang satu berseru jelaskan di kepadanya. situ tertulis kan? Iya. Allah yang satu. Allah itu nggak ada tiga Iya. atau tiga tapi satu, tapi Allah yang satu itu adalah Tuhan. Jadi bukan 3 ya Pak ya? Bukan. Nggak ada 3 pribadi ya Pak ya? Tidak. Nggak ada ya? Tidak ada. Satu aja ya? Ya itu Allah Esa nanti kita nabrak. Kalau kita Iya. nggak mau tiga nabrak Esa. Nah, Allah yang satu nih namanya siapa Pak? Nah, Tuhan itu bukan Kisah Rasul 16 ayat 31. Kisah Rasul 16. ayat 31. Jago ya, Pak. Jadi orang ditanya, Apal. orang ditanya, Alkitabiah ini. 1 Korintus 16. Kisah Para Rasul 16. Kisah Para Rasul. Itu yang nyari aja lebih lambat daripada Coba Bapak nyari saya sebutin. kalau dia ngomong ya. Kisah saya Para- nyari. Kisah Para Kata Rasul. saya enak ini, enak Iya, aplikasi. iya. Nanti Pak, nanti kalau mau ini Pak. Ini sekarang Kisah Para Rasul 16 Ya, ayat 31. 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus namanya kan? Tuhan. Iya, Tuhan itu Yesus Kristus, Tuhan. Iya. Iya. Yang saya tanya Allah, Pak. Oh, itu 1 Petrus 4 ayat 16. Nah, itu gitu Pak maksudnya. Ya itu kan Tuhan. Tuhan Ya. itu kan Allah sebetulnya. Tapi Sama ya? yang Sama ya, Pak, ya? Nanti aja nanti. Tuhan aja. sama Allah sama? Ya Petrus itu dulu. Nggak sama nggak Tuhan Ya sama Allah? itu Tuhan Allah Yesus Kristus. Oke. Petrus berapa? 1 Petrus? 1 Petrus 4 ayat 16. 4:16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan kehendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Kristus itu. Kristus itu kan jelas. Hah? Allah itu Kristus itu kan. Yesus Kristus. Dalam nama Kristus. Iya, Kristus itu
Allah itu coba kita susuri dari Kristus ya. Ya. Kisah Rasul 2 ayat 36 disusuri ya. Maju mundur ini. Kisah para Rasul 2. Nah, itu kan udah jelaskan tadi Tuhan, ini Allah. Enggak, itu dalam nama Kristus. Iya, namanya itu Kristus, Allah itu, Yesus Kristus itu. Allah itu namanya Kristus. Kristus itu Yesus. Ya, kita Saya tahu Kristus Yesus. Saya tanya namanya Allah siapa? Ya, itu Kristus Yesus. Nah, bukan Nah, berapa? Kisah para Kita Rasul. ikutin dulu ya, kita Ya. jangan anu dulu ya. Kisah para Rasul Kita buka dulu Kisah Rasul 2 ayat 36. 2:36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu Harus dengan pasti. tahu dengan pasti. Kalau saya baca mending jangan dikomentarin Pak, supaya yang sono juga. Hmm. Bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, Tuhan dan Kristus. Kristus Siapa? itu siapa gitu kan? Yesus. Ya. Ya. Iya, Yesus Ya. yang kamu salibkan, Kristus itu Ya. Yesus. Yang membuat Yesus menjadi Tuhan itu Allah. Ya. Yang saya tanya namanya Allah itu siapa? Ya itu dia sendiri, itu Yesus Kristus. Nanti di itu tadi di 1 Di mana? Petrus 4 itu. Ya kita susuri. Ini nih, nanti dulu, nanti dulu. Ah. Kita jangan balik dulu. Ya. Kisah Rasul 2 ayat 36. Kita pengen tahu Kristus itu siapa. Iya kan? Ya. Buka Yohanes 1 ayat 41. Yohanes 1:41. Iya, jadi tahu nanti Kristus itu siapa, artinya apa itu nanti ketahuan. Kristus artinya apa sih Pak? Ini Ya, cari aja dulu. Yohanes berapa? 1 ayat 41. Nah, Kristus artinya apa di situ? Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan dia berkata, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Nah, udah jelas kan? Enggak. Itu Mesias artinya Iya, Kristus Kristus. artinya Mesias. Apa hubungannya sama nama Allah, Pak? Bukan itu. Ya itu kan tadi nama Allah surah tadi. Ah, TG. Bukan coba tadi. mana? Apa lagi? Di Roma 9 ayat 5. TG. Roma 9 ayat 5. Nah, tadi Mesias itu Kristus ya. Kristus itu Mesias ya. Oke. Ya. Kristus, Mesias sama ya, Pak? ya? Sama. Artinya? Ya, Allah itu tadi namanya itu Artinya nama apa, Pak? Allah. Mesias sama Kristus artinya Oh, apa? Itu aja dulu. Itu di Roma. Enggak, 9. sebelum saya buka Ya, Roma. Itu ada jawabannya. Ada. Roma Ya, berapa? Itu jawabannya kok. Roma 9 ayat 5. 5. Oke, saya udah biasa nih tahu nih. Udah Mereka apa? adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Jelas ya? Enggak. Coba baca lagi. Saya bukain Pak ya. Ini ada perubahan penerjemahan nih Pak. Udah yang ini aja Oh, kan saya enggak. bahasa ini nggak Nah, usah makanya- perlu. makanya Nggak saya buktiin. perlu. Saya buktiin Pak Nggak ya. perlu kalau untuk mengalihkan nggak usah. Enggak, justru harus Pak, harus saya buka nih Pak. Kita bahasnya itu aja. Kalau saya bisa buktikan ini penerjemahnya salah gimana Pak? Kita bahas itu aja. Iya, kita mau bahas ini. Justru saya mau bahas bahwa ayat ini penerjemahnya tidak sesuai. Ya itu menurut Saya buktikan. pembedaan. Ya. Kayak tadi tuh. Saya kata buktikan, saya, Pak. Kalau roh berarti Pak, berbeda. di ya akan seluruh menentang. di seluruh tulisan Paulus ya, yang harus dipuji selama-lamanya siapa? Allah atau Kristus? Ya Yesus Kristus itu Paulus ngomong kan tadi kan jelas itu tulisan Mana? Paulus semua itu. Di Iya. Roma juga Paulus yang ngomong. Di Kisah Rasul Sebentar, juga Pak. Paulus yang ngomong itu. Sebentar Pak ya, saya tunjukin Pak nih. Saya lagi nungguin Bapak keluarin 2 Petrus 1:1. Itu Roma sama itu. Iya, kasusnya hampir sama kayak colokan mana? Dan Sebelah situ ada. Ada yang sebelum sini. Kita bukan pengikut Kristus ya, tolong diluruskan. nah, tadi Pak Ahok bilang pengikut Kristus. Kalau pengikut Kristus kita mati Pak, kosong Pak. Oh pengikut Yesus. Baik Kita pengikut. itu percaya Kristus. Oh, Kalau iya. pengikut Kristus, Kristusnya sekarang Kristus juga sekarang Allah. Menemu Allah. wajahnya saja seperti matahari. Betul, Tapi betul. Kalau kita ngikut Kristus kosong kita. Oh kosong. Kosong mati. Jadi pengikut Kristus di dalam 1 Korintus 11 ayat 1 itu berlaku ketika Yesusnya masih manusia. Iya. Sekarang ini kita beriman Kepada percaya Kristus. kepada Kristus. Jangan pernah ngomong kita pengikut Kristus sekarang. Nah, Iya. dikoreksi sama Pak Iya, Dedi. iya. Oke. Terima namanya. Jadi bukan koreksinya. pengikut Kristus. Percaya Kristus baru. Percaya Kristus. Percaya Ini nggak pada bisa, Yesus ya. Kristus ya. Oke, Pak Ahok belum menjawab pertanyaan saya yang siapa nama Allah ya Pak ya? Ya. Pengaturan. Oke, sekarang Belum menjawab, tadi sudah menjawab tapi Oh, tidak. dikomplain kan? bukan namanya siapa kan Bapak bilang namanya Kristus. Ya. Ya. Sekarang Bapak kan tadi kan saya tanya, Kristus sama Mesias kan artinya sama. Mesias sama Kristus artinya apa Bapak belum jawab. Nggak bisa sih kalau nggak Apa? pakai gitu. Mesias dan Kristus artinya apa Bapak belum jawab. Ya sudah itu aja Mesias artinya Kristus yang itu aja. Bukan, definisinya Pak, Mesias dan Kristus. Kristus itu roh kan? Terus Yesus roh gitu. Iya. Hah? Yesus kan punya daging.
Iya, waktu jadi manusia pernah bayi juga, Iya. pernah jadi Yesus, manusia juga. Yesus pernah. disebut Kristus Iya, disebut atau Kristus. Mesias. Sekarang kan Yesus tadi yang di kisah Rasul Artinya 2 ayat Mesias 3. apa Pak? Artinya Mesias? Mesias artinya Kristus tadi. Iya, Kristus artinya apa? Ya itu tadi. Apa? Nggak ada tadi, Itu- itu nggak disebutin artinya. Kristus Yang apa? diurapi. Yang diurapi waktu jadi manusia. Iya. Ya, ada konteks waktunya. Makanya saya tanya artinya Mesias dan Kristus kan yang diurapi. Ada dua masa, dua konteks waktu. Saya nggak nanya berapa masa, Pak. Ya, Saya ya. nggak nanya berapa masa. Artinya Mesias atau Kristus adalah yang diurapi. Raja Daud juga diurapi. Ya. Imam-imam Harun juga diurapi. Ya. Ya kan mereka juga Mesias loh, Pak. Apakah mereka Tuhan? Iya, bukan Mesias itu. Oh, bukan. Saya luruskan Oke. Ya, silakan. Oke. Saya luruskan ya. Mesias itu yang diurapi. Ayatnya Lukas 2 ayat 36. Itu Mesias itu yang diurapi. Kisah 10:38 yang diurapi. Ya. Mesias sebagai manusia. Tapi Mesias ini juga Allah di dalam Roma 9 ayat 5. Nah, sekarang Di Roma 9 ayat 3. Sekarang mau saya buktikan, Pak. Roma 9 ayat 5 tuh penerjemahannya sudah dipelintir. Ya. Sekarang Bapak tahu nggak? Yang dipakai di dalam Roma 9 ayat 5, kata Yunaninya yang dikatakan yang akan dipuji selama-lamanya, itu kata Bapak, eulogetos. Oke. Sekarang saya akan tunjukkan di Bible lain ada yang terjemahnya beda, ya. Yang BIMK atau SB 2010. Yang terpuji ini di sini yang Allah, bukan Kristusnya. Makanya saya ngomong TB saja. Tuh. Supaya jelas TB itu mengarahkan jelas gitu kan. Berarti yang ini salah, Pak. Ini salah berarti. Ya, saya kan membahasnya TB saja supaya bisa sinkron di satu alur, di satu kitab situ. Makanya saya buktikan bahwa Ya. di TB itu penerjemahannya tidak sesuai atau tidak sama dengan Bible lain. Gitu. Ini contohnya, Ya, buktinya. terserah terserah saja. Kalau Bapak bilang hanya TB yang benar, berarti Bapak bilang ini salah. Ya iya, saya Ini salah. Iya, yang belum ngikutin kesana saya kayak sini. Oke, berarti Nah, itu aja. Bapak tahu nggak SB ini Jawabannya juga salah. LAI, Pak? Nah, Salah. salah. Oke, kalau salah, Bapak tahu nggak SB 2010 juga LAI yang nerbitin? Sama. TB juga LAI. Juga banyak. Ya, tapi Berarti kan saya LAI pengen salah. cari makanya yang ada huruf merahnya aja. Jadi jelas bahwa mana Yesus yang berbicara, mana. Kalau mau ada huruf merah, saya bukan KJV yang red letter mau, Pak. Hah? KJV yang red letter mau. Ya, Itu juga ada huruf biasa merahnya. saja. Iya, yang ini aja lah. Yang bahasa Indonesia saja sudah. Oke, jelas. bahasa Indonesia. Oke, udah jelas nih. aja. Saya tunjukin, Pak. KJV, NIV, English Standard Version, semuanya bilang bahwa yang terpujilah selama-lamanya itu adalah yang Allah, Iya, bukan betul. Kristus. Betul Allah. Coba baca yang Kristus, Ya Pak. makanya kata saya juga sembahlah Allah. Ya. Tetapi di sini ada kata iya nih, Siapa Pak. Allah? Ya, di Roma 9 ayat 5 itu ada kata iya adalah Allah. Iya. Iya ini siapa? Mesias. Yesus kan? Ya itu tadi Mesias Yesus itu. kan? Nah, Iya. ternyata di Bible lain bukan begitu terjemahannya, Pak. Yang terpujilah selama-lamanya adalah Allah. Di sini Allah ditujukan kepada siapa? Bapa, bukan Yesus. Nah ini. Nah, Tuhan ini. itu Allah Bapak bukan. tahu nggak di versi Padonitan. lain? Padonitan, Tuhan itu Allah bukan. Menurut Bukan, Padonitan. bukan, Tuhan itu bukan Allah. bukan. Bapa itu siapa? Bapa itu ya Tuhannya Yesus. Mana ada Bapa muncul di awal? Pertama, kejadian pertama saat Allah. Pada mulanya, Allah. Allah. Pada mulanya firman. pada mulanya Allah. Pada mulanya firman. Firman. Mana ada Bapa? Ya terus Yesus nyebut Bapa itu apa, Pak? Bapa itu disebut apa? 1 Korintus 8:6. Ya itu kan sebutan. Yang Bapa siapa? Kok sebutan yang dijadikan? Allah siapa yang Allah? Kalau 1 Korintus 8 ayat 6 ada sebutan hanya ada satu Allah Ya. saja. Siapa, Pak? Bapa itu sebutan. Saya tanya, Nih, yang disebut Padonitan. dengan Allah Nih, itu siapa, Pak? Bapa itu sebutan. Kan pada mulanya Allah. Allah dulu yang dijadikan. Iya. Tuhan juga ada tadi. Allah dijadikan. Tadi Allah bukan Oh. dijadikan. Oke. Pada mulanya ada Allah. Pada mulanya Allah. Pada mulanya firman. Oh, yang di kejadian Ya, 1. kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah. Terus Nggak ada sebutan Bapa. Oke. Jadi Bapa itu sebutan untuk Allah. Allah juga sebutan, Pak. Iya, tapi gelar kan untuk Gelar. sebutan. Gelar, Pak ya? Setuju ya, Pak ya? Iya, tadi kan Di boleh Bible gelar ya? kehormatan kan. Oke. Istilahnya yang disembah maksudnya kan. Terus Betul nggak? Terus Nah, di situ tertulis. Itu kan sembahlah Allah. Yesus juga ngomong di Matius 4 Ayat 10. Betul. Hanya kepada Tuhan Allah saja kamu Betul. menyembah. Jadi yang disembah itu Tuhan Allah. Betul. Kenapa Padonitan disuruh menyembah Bapa? Jadi tadi
Nah, sekarang kalau 1 Korintus 8 ayat 6, Pak, hanya ada satu Allah saja, yaitu siapa? Ya itu di situ kan ada sebutan. Iya, siapa? Allah itu siapa? Di situ kan ada kata Bapa. Iya. Bapa itu sebutan. Berarti Bapak itu Allah bukan? Saya lurusin dulu. Hah? 1 Bapak bukan Allah? 1 Korintus Ya, 8 ayat silakan, 6. Master. Ada satu Allah namanya Bapa. Iya. Baca kalimat Hanya satu berikutnya. Tuhan. Nah, hanya ada satu Tuhan, Yesus Kristus. Baca kalimat berikutnya. Ya. Bapa apa? Tuhan. Yang Benar. daripadanya segala sesuatu berasal. Ya. Tuhan apa? Yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Ya. Itu sami mawon. Berarti Tuhan sama Allah sama? Yes, Oke. 1 Korintus 8 ayat 6 itu artinya Allah dan Tuhan itu satu dan namanya Yesus. Yang Tuhan berarti yang firman. Yang Tuhan firman betul. Betul. Sekarang firman itu Tuhan. Yes. Betul. Makanya firman jadi manusia, Yesus berkata aku Tuhan. Yesus nggak berkata Oke. aku Allah. Berarti Tuhan sama Allah sama. Sama. Berarti terjemahan LAI tidak mengikuti kaidah KBBI. Justru mana? Yang mana? Yang mana? Nah, sekarang kita buka KBBI. Silakan Pak buka KBBI online. Tuhan itu apa? Allah itu apa? Coba kita. Tuhan Alkitab sama dengan Allah Alkitab sama. Saya tanya Tuhan dan Allah, bukan Allah dan Allah gitu. Ya Tuhan dan Allah sama. Nah, coba buka Tadi kan KBBI. sudah baca tuh. Coba buka Allah yang KBBI satu dulu. itu adalah Kita Tuhan. samakan dulu definisinya, Pak. Yesus Kristus kan. Kita samakan dulu definisinya. Alkitab tidak bisa. Apakah Tuhan dan Allah itu sama? Nah, KBBI tidak bisa. Bisa, Pak. Justru harusnya ke situ. Karena TB2 membuat buku kecil penjelasan bahwa mereka mengaku telah mengikuti KBBI. Ya itulah. Tidak pas lah kalau kita ya Tuhan di Kristen itu adalah sama dengan Allah. Pesenin minum loh. Oke, siap. Masa nggak ada Tuhan dan minumnya? Allah sama ya. Menurut Kristen dan berdasarkan Bible-nya Kristen, Tuhan dan Allah itu sama. Oke. Menurut KBBI, Tuhan dan Allah itu tidak sama, Pak. Ya biarkan saja. Sekarang tidak Berarti- namanya siapa Tuhan, siapa namanya Allah. Iya, loh, Paling selama ini betul itu cari namanya aja. Minuman 4. Oke. Sama nggak? Sekarang kalau buat Kristen, bapak-bapak di sini, Allah itu kan gelar. Yang ada apa? Ya. Betul. Nah, sekarang namanya Allah di PP siapa, Pak? Itu saya tanya. Oh, ini aja, ini aja. Tadi itu Korintus 8 Ya, ayat 6. Kapucino. Karena Bapak berdasarkan Tuhan dan Allah itu sama. sama. Oke, makanya pernyataan saya akan Kan begini. sembahlah Tuhan Allah. Pernyataan saya akan Berarti begini. Tuhan Allah satu. Pernyataan saya akan begini. Di- Karena LAITB tidak mengikuti kaidah bahasa KBBI, makanya pernyataan Bapak tadi juga salah, tidak mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang benar. Ya silahkan saja KBBI pengen diambil sebab di situ Nah, juga ada. sekarang gini aja, Pak. Di Google juga ada yang Di salah. VIP. Oke, sekarang gini aja. Theos sama Kurios sama. Beda. Di sini kata Tuhan dari Kurios, Pak. Kata Allah dari Theos. Kalau Bapak bilang Tuhan dan Allah sama, Kurios dan Theos Bapak bilang beda. Gimana yang benar? Tuhan itu apa? Kurios, Pak. Kalau yang kuliah itu Tuhan. Yang terjemahan sini kita bisa cek. Yang kata Tuhan untuk Yesus semuanya Kurios. Yang untuk Tuhan. Kuri. Kuri. Ya. Ya. Belum Tuhan. Apa sih? Tetapi tidak konsisten, Pak, menggunakannya. Ya. Kuri dan Kuriosnya antara di sini Yohanes 4:19 yang tadinya Oke. Tuhan berubah jadi Tuhan. Oke, Nanti Pak. untuk yang ayat lain Kuri dipakai untuk Tuhan. Gitu. Ya, 13 Yohanes itu Arkontas itu bukan Kuri, salah. Oke, berarti bukan Tuhan dong Pak terjemahannya. Harusnya harusnya Arkontas Tuhan. Tuhan. Bible yang lain, yang versi sebelumnya ada yang junjungan, ada yang rabi, ada yang tuan. Disebut Tuhan. Tuhan. Saya mau Berarti sebutin- tidak sama. Saya mau sebutin yang Tuhan. Tuhan itu Matius 6:24. Tuhan. Matius 6:24. Terus Itu Tuhan. Tuhan. Kuri atau Kurios? Kalau itu Kuri. Kuri. Tapi Kalau Yohanes 4:19 Kuri atau Kurios? 19. Yang cappuccino-nya satunya Tahiti. Matius 6:24 itu kan banyak Tuhan di situ. Oh, Tahiti aja dua. Tuhan. Ya. Itu VIP. Ya. Iya. Saya setuju. Kuri. Di TB1 Yesus pakai Kuri disebut Tuhan. Bisa. Pakai H. Di TB2 Tahiti 2 ya. TB2 jadi Tuhan. Kalau ini Arkontas, kalau Yuk, pesan. Yohanes berapa? Minum. 19. Oh, iya. 19, kalau di situ Tuhan itu Arkontas. Itu TB1, Pak. TB2 jadi Tuhan. Kalau mulai begitu, Bre, saya ingin Ji, mengatakan keliru, Ji. inilah, ya. Tahiti 2 Ji. Kita mau cerita soal Alkitab ini. Cancel ya ini ya. Alkitab, ya.
Nggak, ini kita benar, memakai terjemahan bahasa Inggris Iya, iya. 2911 yang sekarang menjadi standar Alkitab dunia. 240 negara semua sama. Tuan Sir atau Lord? Siap. Kalau yang Tuhan itu Lord, bahasa Inggris ya, saya bicara bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris tetap Lord, Tuhan juga Lord. Terus KJV Kok bisa ya Tuhan kok Lord sama Lord? Yesus manusia yang dipanggil Tuhan ini beda dengan kita. Kalau kita itu Tuhan itu master. Kita ini master HTT, master Donditan itu master. Tapi kalau Yesus Tuhan itu Lord. Khusus Yesus ya. nggak usah Yesus Pak, Pangeran Diponegoro juga bisa dipanggil Gusti Pak. Bisa dipanggil Gusti. Satu kehormatan yang lebih. Saya ingin mengatakan Tuhan dan Tuhan. Ya. Soalnya kalau kita nggak Tuhan, nanti nabrak semua tuh, nabrak Alkitab 1 Korintus 11:26 kematian Tuhan ditabrak. Padahal memang kematian Tuhan. Ya. Betul. Nabrak itu kalau tidak Tuhan. Makanya Tuhan boleh. Nggak bisa, Pak. Tuhan ini fisik manusia. Kalau dulu maknanya Tuhan dan Tuhan itu sama, memang seperti kata embus dan hembus sama. Tetapi sekarang kata Tuhan dan kata Tuhan itu sudah dibedakan maknanya Pak. Bisa tolong Tuhan- dicek di KBBI. Tuhan yang fisik manusia sekarang sudah Tuhan yang roh. Saya nggak nanya Tuhan jadi roh atau Tuhan enggak nih yang Pak. roh ini Lord, Tuhan fisik manusia Lord, Tuhan juga Lord. Alkitab membedakan mana Tuhan, mana Tuhan fisik, mana Tuhan roh. Alkitab membedakan bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggrisnya tetap Lord, and Lord sama, tetap Oke. sama. Ya Terus? nggak apa-apa yang tidak paham nggak apa-apa, tapi kami paham karena ini konteks waktunya, ini jadi manusia, Ya. ini jadi manusia, ini jadi roh. Lord. Tuhan. Kalau nggak begitu nabrak, ketabrak-tabrak ya Alkitab tuh. Memang nabrak semua Pak harusnya. Makanya supaya tidak nabrak, Yohanes 13 ayat 13 harus Tuhan. Tuhan. Harus Tuhan. Justru harus Tuhan Pak kalau saya bilang. Ya harus Tuhan supaya tidak nabrak kematian Tuhan. Iya. Sekarang kematian Tuhan juga nggak masalah kan? Kematian Tuhan kan Sekarang kalau Allah memang nggak membangkitkan. ada ayat Alkitab kematian Tuhan nggak ada. Sekarang kalau Allah membangkitkan Tuhan maksudnya gimana Pak? Allah bangkit Tuhan, ya. Artinya Allah bangkit sendiri. Allah bangkit sendiri. Yes. Nah, terus kenapa ada dua? Ya. Kenapa ada Allah, ada Tuhan, ada Tuhan? Ya kan Allahnya ya Tuhan itu sama. Lah, berarti Allah bangkit ada sendiri. dua entitas dong berarti. Nggak ada Ya, entitas. Tuhan itu Allah itu Entitas sudah tadi. lagi pergi ke mall. Tidak. Nggak ada entitas. Allah Ada itu entitas Nggak ada. karena ada kata subjek, ada predikat, Nggak ada ada. objek. Ya, itu kalau- Jangan ditabrakkan atau dijadikan satu berarti bagi sendiri, Pak. Memang bangkit Kan di situ sendiri. udah Yohanes tulis 10:18. sembah Tuhan Oke, Allah, kita Tuhan lihat. Allah ya Yohanes Tuhan itu 10:18 Allah. pakai sendiri kok. Tuhan Allah. Yohanes 10:18. Kan jelas sekali kan Oke. tadi. Yesus sendiri ngomong, Oke. sembahlah Tuhan Allahmu. Ya. Sendiri 10:18 itu. Jadi Tuhan Allah yang harus Jadi mau disembah disebut itu. dibangkitkan Allah boleh. Siapa Tuhan Allah? Itu bangkit Kodonitan. 10:18 itu. Tuhan Bangkit Allah sendiri. Kodonitan siapa? Kan jelas. Ini yang mau diambil apanya, Pak? Aku berkuasa memberikan nyawaku, artinya aku berserah menyerahkan nyawa kan mati. Aku berkuasa mengambilnya kembali. Makanya bangkit sendiri bisa, mau dibangkitkan Allah boleh kan Allahnya Yesus juga. Coba Pak, kata nyawanya di mana? Menyerahkan nyawaku. Iya, mana kata nyawanya? Berapa? Aku dapat memberikan dan Memberikan. menerimanya kembali Ya. itu. Ya artinya segala Kata sesuatu. nyawanya mana kata nyawanya? Artinya segala sesuatu itu kan Kata nyawanya mana? enggak. Oh, nggak Kan ada. nggak disebut nyawa Oke. tadi. Kalau nggak ada, kita harus Maksudnya bilang nggak kan ada. Kemahakuasaannya. Berarti kan penafsiran Yesus Bapak. berkuasa di bumi dan di surga. Berarti Bapak pernah, ya Oke. Yesus menerima nggak kuasanya, Ini Pak? ada di ayat Siapa yang memberinya di situ? Siapa? Ya itu Yesus Bapak, sendiri kan? itu 10:18 itu. Oh. Tunggu. Nyawanya ada di ayat 17. 17. Oke. Ayat 17. Ya, artinya Pak, kalau dia bilang memberikan nyawanya, terus mengambilnya sendiri, yang mengambil nyawa Yesus waktu di kayu salib siapa? Menyerahkan nyawanya. Iya, ya kan sekarang kalau orang mati kan nyawanya diambil. Menyerahkan. Menyerahkan. Nyawa itu Nggak ada yang ngambil. Nyawa itu bukan roh ya. Itu kata-katanya menyerahkan. Bukan ya. Ya. Nyawa Kenapa itu nggak adalah ada? nafas hidup, darah mengalir itu nyawa. Nyawa. Saya menyerahkan nyawanya artinya aku ya sudah aku mati. Yang mengambil Yesus di kubur siapa nyawanya?
kok nyawa diambil? Loh, ya kan Yesus kan waktu meninggal di kubur, yang membangkitkan dia berarti kan diberikan nyawanya lagi. Ya, Bisa orang mati memberikan nyawa lagi? Kan menerima kuasa. Enggak, ini kan ayat, tetapi kita pikir pakai logika aja, Pak. pakai Allah boleh. Hah? Allah Jadi ada boleh. berapa? Allah yang menggambarkan kan Yesusnya Allah sendiri. Jadi Yesusnya menjadi Allah sendiri, membangkitkan dirinya sendiri, Mau disebut gitu boleh? gitu. Berarti ada dua entitas. Enggak ada identitas sama Berarti satu, nggak pernah berarti dua. tubuhnya Yesus apa kepompong? Ya tubuhnya Yesus pompong. Enggak. Tubuh kemuliaan kalau udah pakai Enggak, pas lagi mati, pas lagi mati. mayat, jelas disebut mayat kok. Iya, berarti kepompong. Pokok-pokok Yesus masuk lagi gitu ke badan Yesus gitu. waktu bangkit jadi tubuh kemuliaan. Ya, jadi Yesus masuk sendiri ke tubuh Yesus. Nanti waktu kita bangkit juga, kita mati nih, nggak jadi tanah. Kalau kita jadi tanah, Yesus enggak. Bangkit, masuk lagi kehidupan kita. Ya wis mau dijelasin pakai apa, begitulah kejadiannya. Iya, yang saya tanya, waktu Yesus mati, nggak ada nyawa, nggak ada roh. Waktu dia bangkit, rohnya masuk sendiri gitu. Ya diambil kembali oleh dia. Diambil siapa? Orang mati bisa ngambil sendiri. Yesus berkata, aku berkuasa mengambilnya kembali. Makanya untuk Ini kali kan hanya ayat, Pak, hanya narasi. Untuk Kita kali berpikir ini. secara logika juga gitu. Ya, Yesus jangan disamakan manusia. Untuk Yesus kali manusia ini, bukan, Pak? Ya manusia tapi Oke. beda dengan Pernah Oke. jadi manusia. Terus? Untuk Terus? kali ini, Hmm. kalau pertanyaan itu pakailah 10-18 untuk kali Terus? ini supaya bisa menjelaskan, lo aku bisa ngambil sendiri. Oke, saya bisa memahami Bapak karena ada ya seperti ini. Tetapi kita juga harus memahami secara logika, Pak. Kalau gitu, Kalau orang mati- dibangkitkan Allah saja. Berarti ada dua. Ya Allahnya kan Yesus. Iya, berarti ada dua. Ada satu kejadian dalam dua bahasa. Ah. Yang satu dibangkitkan Allah, yang satu diambil dia sendiri. Karena dia sendiri ini Allahnya sama. Nah, sekarang kita mendingan sebelum terlalu jauh, Pak, mendingan kita samakan dulu definisinya antara Tuhan dan Allah. Gimana? Ya tadi Matius 4 ayat 10 itu sembahlah Tuhan Allah. Kita Berarti patokannya Tuhan Allah KBBI. itu ya tak Kita satu. patokannya KBBI aja, Pak. Nggak usah kita bahas Alkitab kok. Saya Ya, kalau bilang, cari lagi makanya juga. pernyataan saya gini, Pak. Pernyataan nih, Pak, ya klaim saya nih, Bible Bapak bahasanya tidak sesuai dengan kaidah KBBI. Iya. Kalau Bapak bisa menerima, ya sudah selesai gitu loh, Pak. Tapi kalau Bapak ngotot bahwa bahasa Bible di sini sesuai dengan KBBI, kita buktikan, Pak, Tuhan dan Allah sama nggak gitu. Ya, ya itu. Baca Boleh nggak? Alkitab Tuhan sama Tuhan aja sama, tetap roh, ya. Baca Alkitab loh ya, ya. Yesus disebut Tuhan boleh, disebut Tuhan boleh. Tuhan dan Allah sama, Yesus juga. Tuhan punya nama Yesus, Allah punya nama Yesus. Jadi menurut Pak Henry, kata Tuhan dan Tuhan itu maknanya sama. Untuk Yesus lah, untuk Yesus. Untuk orang lain nggak sama. Kalau orang lain, master kita Tuhan. Ya, master itu apa, Pak, bahasa Indonesia? Tuhan. Master juga bisa untuk Tuhan. Tapi M-nya udah besar. Nggak ada urusan Artinya huruf besar. guru. Kalau huruf Yunani nggak ada huruf besar huruf kecil, Pak. Ya makanya. Kalau oke. Siapa? Woi, Ari. Kalau master itu guru, kalau untuk Yesus master itu guru. Ada Bible, Pak. Di Yohanes 13:13, Yesus juga disebutkan guru, juga junjungan. Nah, Tuhannya nggak ada. sudahlah, kita pakai ini aja. Oke, sekarang- sebenarnya pengen cerita yang huruf merah ini. Ini panjang ceritanya memang, ya. Bagaimana kita kok memakai ini ya? Kita memakai ini, ya. Kenapa kita memakai yang ini? Mau pakai apa maksudnya? Alkitab huruf merah ini. Iya, Ya. yang TB maksudnya. Ini LAI. TB1 LAI. Iya, TB1. Oke. Di Terus? Yunani ada namanya lembaga Alkitab Yunani. Ada. Oke. Terus? Israel ada lembaga Alkitab Israel. Ya. Di lembaga Alkitab Yunani semua mau PL mau PB bahasanya Yunani harus diterima. Semua PEP. PL PB bahasanya Yunani. Di Aslinya. lembaga Alkitab Yunani. Oke. Di lembaga Alkitab Israel PL dan PB Ibrani. Oke. Terus? Ada huruf merah sama dengan kita. Oke. Mau di Kanada mau di sama. Tapi yang di Indonesia cuma TB aja tuh yang Cuma huruf TB. merah. Iya. Yang lain nggak ada. Terus BMK poinnya apa? juga nggak ada. Poinnya adalah Alkitab sini sama Yunani, sama Ibrani, sama Amerika sama. Sama dalam hal. Konten. Terus? Bahasanya doang sama. Begitu di situ yang Alkitab entah berantah ini, di sini Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah. Ya beda, sorry. Nih, saya kasih lihat bacanya nih, Ya Pak. sorry saya. Tolong dibaca nih Bible-nya nih. Cuman LAI doang kok. Ini isinya dari LAI. Banyak LAI. Semua LAI Oh tadi. iya, sekarang kalau Bapak BMK. bilang LAI itu salah, ini Ya, salah. kata saya juga Pak. tadi yang ini TB. LAI, Pak. Kata saya Sama, juga semua LAI. TB Ini aja TB disamakan juga, ini persepsinya. TB juga. Ya. TB 1 Nih Bapak aja baca tadi. nih, Bapak baca nih.
Sudah tahu. terjemahan baru Pak, Sudah tahu. 1974. Betul. Ya, Cuman ini yang menerbitkan LBI. Di sama LBI ditambahin Deuterokanonika. Sudah. Tapi TB1 juga nih Ya, Pak. jadi Nah, kalau mau cross check, ini LAI cross checklah dengan Lembaga Alkitab Yunani. Oke. Cross Terus? checklah dengan Lembaga Alkitab Ibrani. ya, Di terus sana Yohanes 13 akan berbunyi Dekolas dan Arkonta. oke. Itu Sekarang di Lembaga Alkitab Yunani. Oke. Jangan pakai ini yang Yunani ini ya. oh, ini TB Pak, ini Bukan, TB. maksudnya yang Yunani yang kurios. Belum, itu Jangan. nanti, itu Jangan. nanti. Pertanyaan saya Pak, TB1 Yohanes 13 Yesus sebut sebagai apa? Tuhan. TB2 berubah jadi TB1 Tuhan. ini ya? Bapak tahu nggak TB2? Saya tahunya nih. Jadi Tuhan Pak. Wah, yes. Nggak ada itu. Nah. Itu Tritunggal itu. TB1 bukan dari Tunggal Pak. Peraditan. Semua ini kan dikuasai oleh Tritunggal. Kita ini Kristen itu baru muncul Yohanes sekarang-sekarang. 1 ayat 1 kan? kalau Tritunggal apa Logos tak? Logos dan Theos ya. Yang benar ya Leksi dan Theos Itu dari mana? itu dari AB. Alkitab LAI-nya Yunani. Bapak tahu nggak? PB LA itu menerjemahkan dari manuskrip apa? Bahasa Inggris. Iya, bukan dong Pak. Wah, ya Bukan salah. dong. Salah. Nih, saya tunjukin Salah. Pak. Saya tunjukin ya. LAI yang ini loh ya. Iya. Dari bahasa Inggris, wes. Oke. KJV menerjemahkan PB dari Textus Receptus, ya. Loh, Ini nantinya ke Sinaiticus ya. nanti Pak itu Pak. Itu nggak salah, usah. PB Pak itu dari Novum Nah, itu Testamentum. meneh, nanti terus ke apa? Apa? Serong Loh, number. ini bener Pak, ini bener. Apa maksud saya bohong? Rasa. Nah, maksud saya gini loh Pak, maksud saya gini, Bapak boleh berapologetika menggunakan kata Tuhan dan Tuhan sama, boleh. Tetapi ada versi Bible yang lain juga yang menggunakan kata terjemahan yang lain. Yang disebut Bible lain, tolong dikoreksi. Pakailah lembaga Alkitab Yunani, Nah. lembaga Alkitab Ibrani, lembaga Alkitab Cina, lembaga Alkitab Filipina. Cek ke lembaga Alkitab Cina. Nah, karena Bapak berdasarkan LAITB yang mana TB1 Yohanes 4:19 pakai kata Tuhan, TB2 jadi Tuhan. Ya. Saya nggak bawa nih, Sekarang untung di Cina, sayangnya saya nggak bawa nih. Lembaga Alkitabnya Cina kira-kira apa? Nggak tahu, saya belum pernah lihat. Juga. Hah? Sen itu juga. Sen. Iya, maksudnya gini. Jadi kalau Bapak bilang Tuhan dan Tuhan itu sama, kenapa yang lain merubah dari Tuhan menjadi Tuhan? Nggak ada di Alkitabnya Yunaninya yang lembaga Alkitab Yunani itu di situ ada Tuhan, ada Kuri, ada Arkontas. Kuri itu ada di Matius 6 berapa tadi 6:24. Kalau Arkontas itu ada 13:13 salah satunya. Sekarang kita lihat Pak. Sekarang kita lihat. Jangan pakai yang bukan lembaga Alkitab Yunani, nggak mau saya. Itu pasti tulisannya Kurios. Nah, yang tadi Bapak bilang Arkontas itu yang di Bible apa? Di Yunani. Lembaga Alkitab Nggak ada Arkontas. Yunani. Hmm? Nggak punya. Tolong Pak bukain Pak. Tolong bukain yang ada kata Arkontasnya. Nggak punya kan? Nggak punya saya. Saya juga nggak punya. Tapi saya cukup klik ya, cukup klik Google ya, Google-nya Yunani. Tolong bukain Pak. Tolong bukain. Saya mau Google-nya lihat. Yunani Tuhan apa? Tolong bukain. Saya mau lihat. Tolong. Google-nya Yunani ya. Saya kira Bapak punya. Bapak sih. Cetak dulu. Kan dari tadi kita ngambilnya yang bahasa Inggris yang merah dulu. Ya, di situ Supaya lebih mudah aja. KJV juga ada merahnya Pak. KJV juga ada Makanya letter kan red. kita pakai bahasa KJV Indonesia yang ini Iya, aja, KJV TB aja. Iya. Pertanyaan saya, kenapa TB1 Tuhan, kenapa TB2 Tuhan? Kami nggak kenal. Tadi itu Hah? kan Kami sengaja kenalnya supaya ya. Yesusnya Bapak itu berarti kenalnya cuma TB1? Yesusnya Ya, kan pokoknya ini sebagai ya. Iya, ini TB1. tetap Oh, manusia apa? dan yang disembah Berarti Bapak menolak TB2? Aku ini dah Alkitab. Iya, itu kan TB1 Oh, saya Pak. tolak. Berarti Bapak menolak Kalau- TB2? Kalau Alkitab entah berantah yang 2 koper itu saya tolak. Loh, Bapak boleh menolak, tapi kan itu bukti data Pak. Oh, no. Yang bikin kan bukan seperti orang Pak Hendrik, yang bikin kan Oh, lebih otoritas gitu loh Pak. Aku misalnya Iya, sama aja kayak Tritunggal juga kan buku teologi kan diakui oleh dia. Datang ke Kutub Jadi- Utara misalnya. aku Ini datang yang ke- mana dulu nih? Saya akan Ya, masukin yang mana nih? silakan. Saya datang ke Kutub Utara negara Islandia. Hmm. Ya, tolong dong Alkitab yang resmi di sini
ini terbitan Lembaga Alkitab Islandia. Ya. Saya cek satu ayat saja, Yohanes 13:13 apa ditulis? Guru dan Tuhan pakai bahasa Islandia. Gitu. Tapi saya cek lagi 6:24 Matius ada Tuhan. Berarti ada memang Alkitab itu ada Tuhan, ada Tuhan. Gitu. Saya lari ke Amerika. Kalau ke Amerika bisa di Amerika standar ada di sini. Coba Pak, tolong Pak, Arkontas tadi Pak, bukain Pak, tolong Pak. Nggak Iya, ada Pak. kok. Nggak punya. Enggak pakai Google aja Google. Iya, tolong bukain di Google, tolong. Google. Nggak ada. Enggak, gue pengen tahu kalau pengen dari Pak bilang ada, gue pengen lihat. Gini. Saja Pak. Ini ya. Saya pengen lihat, saya pengen lihat. Saya belum punya soalnya. Translate Yunani, Indonesia Yunani. Ya, yang tadi ada kata Arkontas itu. Indonesia Yunani, coba Pak dibantu Pak. Translate Indonesia Yunani ya. Translate Inggris Yunani deh, karena dia nggak mengenal bahasa Indonesia. Inggris Yunani aja lah. Inggris Yunani. Ini Pak, biblehub.com nih. Coba Arkontasnya di mana Pak? Oke lah ya. Ada nggak Arkontasnya? Sekarang nggak pakai Tuhan juga udah atau Lord. Ada nggak Pak? Arkontas. Itu saya pakai Inggris ya, Lord Arkontas. Ini sama dengan Alkitab di Lembaga Alkitab Yunani ya. Oh, ini pakai Google Translate. Iya. Saya minta tolong Bible-nya pakai kata Nggak Arkontas di punya. mana Pak? Aku nggak punya. Tapi Bible. ada. Pasti ini yang jadi. Versi apa Pak? Versi Lembaga Alkitabnya Yunani. Namanya apa Ya, lembaganya? kalau di sini kan Lembaga Alkitab Indonesia. Ya kalau sana ya Lembaga Alkitab Yunani, nggak tahu pakai bahasa Yunani. Oh, Tayangan saya besok adalah ini nggak ada Pak Arkontas Pak. Ini nggak ada Arkontas nih. dari mana? Biblehub.com. Ini semua versi ada di sini Pak. Ada di situ Arkontas. Nggak ada justru Arkontasnya. Arkon, Nggak misalnya ada. Arkon Yunani ya tuh. Nggak ada. Bible-nya Bible versi apa Pak? Jadi kalau Tuhan itu Yunani. Penguasa. Tuhan, Theos. Kalau Theos Arkon itu Allah. Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya apa Pak? Lah, Lord. Enggak, Tuhan bahasa Inggrisnya apa? Lord. Lord. Kalau Allah, God. coba kalau bahasa Inggrisnya dari bahasa Tuhan, God, ke bahasa Indonesia jadi apa Pak? Jadi Allah. Itu kan versinya Kristen. Coba buka Google Translate. God jadi apa kata bahasa Indonesia? Jadi Allah apa jadi Tuhan? Arkontas itu jamak loh Pak artinya. Mungkin gini. Tunggu. Kenapa? Yang God bahasa Inggris, Kenapa terjemahkan Yohanes bahasa Indonesia jadi apa Pak? Memakai Arkontas dan Tuhan. Tuhan, kenapa nggak jadi Allah? apaan? Kata God bahasa Inggris, terjemahan ke bahasa Indonesia, jadi apa? Oh. Jadi Tuhan sama boleh. Lord. Tuhan, bukan Allah. Jadi cuma Bible bahasa Indonesia dan Malaysia aja yang ada kata Allah untuk kata Theos. Bahasa Inggris nggak ada. Arab banyak. Bahasa Inggris apa Pak? Kenapa God? Kenapa nggak jadi Allah bahasa Inggris? Nggak sama Lord. Tapi kalau kata God diterjemahkan ke bahasa Indonesia bukan jadi Allah, Pak, jadi Tuhan. Nah, kenapa disebut kenapa kata dia disebut kata latte? Ini mau panas apa dulu? Minum aja lah. Mas. Panggil. Oh, Pesan apa? Tadi itu. Aqua aja. Teh. Aqua. apa aja gua tambahin. Teh sama aqua. Teh aqua. Aku Valen. Kenapa? Saya tahu Arkontas dan Theos itu sebenarnya sama. Enggak, Arkontas itu jamak. Arkon, Kalau Arkon dia single. sebenarnya Theos juga Theo. Theo, memang bisa Theo, Pak. Sebenarnya Theo. Iya, memang bisa Theo. Theo, jangan Theo sebenarnya. Gini Valen. Pada mulanya Firman bersama-sama Allah. Karena Firman bersama-sama dengan Allah, dia pakai Arkontas dan Theos. Dia pakai itu sengaja dia pakai itu, ya. Termasuk aku nggak tahu kaidah bahasa Yunani ya. Aku guru dan Tuhan dipakainya aku Dipaulos dan Arkontas. Makanya Yohanes 13 ayat 13 disebutnya aku Aqua aja nggak bang? ya aku aja. Makanya Yohanes 13 aku guru dan kurios, mereka menerjemahkannya kurios bukan kuri loh, karena ada guru dan Tuhan. Nah kayaknya sih ini aku nggak ngerti kaidah bahasa Yunani ya, kalau ada A dan B dia pasti pakai yang jamak begitu, pasti guru dan Tuhan dia pakai Kalos dan Kurios, mestinya Dekalo dan Kurio atau Kuri saja.
Ya, tapi arkontas itu jamak loh Pak. Tahu, saya sudah jelaskan kan pada mulanya ada Tuhan dan ada Allah, ada mestinya ada leksi dan theo, ya. Jadinya Seleksi juga nggak ada loh. Ya kalau leksi itu word, ya kan firman itu bahasanya leksi, ya. Makanya itu kalau di Yunaninya. Nah kalau yang di dulu kan jadinya jadi hologos. Logos. Ya, ya jadi hologos kan, ya. Hologos dan theos. Kalau hologos dan theos 2000 tahun sampai hari ini tidak bisa menerima al-aqsa. Bikin sendiri berarti. Tidak bisa menerima al-aqsa kan kalau Enggak, berarti hologos. bikin sendiri, Pak. Sendiri kan Nah, bisa. kalau hologos sama itu nggak bisa, makanya Tritunggal selalu memakai hologos dan itu. Kalau kami memakai Gini loh Pak, gini loh masalahnya gini loh. Kan dari satu Bible yang sama, itu ada timbul Trinitarian, ada timbul Trinitarian, ada timbul aliran-aliran lain gitu. No. Iya. no. Kalau Bukannya gimana? Kalau Bible-nya itu murni, Bible itu ditulis oleh siapa sih? Bible yang mana nih? Perjanjian Baru, kita Perjanjian ngomong baru. Buk kitab yang mana Pak? Ya, Perjanjian Baru itu ditulis oleh 8 penulis. Siapa aja? Paulus 14. 13. 13 Paulus. Ibrani bukan Paulus. Ya, weh. Saya bukain nih Pak website Kristen nih. Nggak usah. Tidak diketahui katanya tulisan. Nggak. Bukan Paulus. Kenapa dia harus Paulus? Hah? Kenapa harus Paulus? Tulisannya mirip Paulus, Nah, tetapi kenapa bukan harus tulisan Paulus? Paulus. Bahkan yang 13 lagi, yang benar-benar ditulis Paulus cuma 7 Pak, yang 6 bukan. Sudahlah ya. Nah, ini yang ngomong bukan saya, ini ahli-ahli perjanjian baru yang ngomong. Ya mereka kan bukan Kristen, kami kan Kristen. Mereka Kristen Pak, Ya, mereka Kristen. nggak mungkin Kristen. Kristen, Pak. Itu penyembah Yesus kok. Enggak, ya memang benar mereka penyembah Tapi Yesus. dia bukan penyembah Yesus. bukan Iya, Kristen. ini bukan masalah penyembah Yesus atau No. pengikut Ya, Kristus. kan berarti yang Bukan soal akidahnya, Pak. Saya bicara Kristen nih. Bukan soal akidahnya, tetapi mereka mempelajari budaya, tradisi, gaya bahasa, Makanya dan caranya- perbenaran kata, caranya Pak. begini, Yesus memilih penulis. Penulis itu dipilih Yesus, nggak main-main. Siapa, Pak? Pertama Paulus, menulis 14. Yesus menyuruh Paulus. Yesus memilih penulis Alkitab Perjanjian Baru. Harus rasul. Tidak boleh tidak rasul. Terus? Paulus rasul 1, nulis 14. Petrus nulis 2, 14 tambah 2 16. Yohanes nulis 5, 16 tambah 5 21. Siapa lagi? Nggak ada semua. Lukas nulis 2, 21 tambah 2 23. Terus tambah lagi 4 orang masing-masing 1. Matius, Markus, Yudas, dan Yakobus. Pas 27. Terus? 8 nama rasul menulis 27 kitab. Jadi Yesus itu memilih sendiri, kontennya Yesus sendiri yang ngasih. Paulus, kamu nulis soal ini ya, kamu nulis dosa waris nggak ada yang nulis kecuali Paulus. Kamu menulis bahwa Musa itu keutamaan tentang Kristus itu lebih penting dari harta Mesir. Ibrani 11:26. Yang nulis begitu cuma Paulus. Oke, Pak. Sebentar, Pak ya. Jadi Yesus itu memilah-milah. Paling kamu nulis ini, Kodani nulis ini nulis ini, nulis ini. Nah, itu Yesus memilih penulis PB, kayak Bapak bilang, si Paulus untuk nulis dosa waris dan segala macam. Itu saya bisa baca di mana, Pak? Efesus 4 ayat 11. Nah, buka dulu aja Efesus 4 ayat 11. Ya, pertama itu dulu. Efesus 4 Nanti saya ayat jelaskan. 11. Saya baca ya. Dan Nggak ada pokoknya. ya, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Memberikan apa, Pak? Nabi, rasul, dan Nabi, pemberita. rasul dan pengajar. Memberikan Pemberita nabi. Injil. Ya. Berita Pemberita Injil. Injil. Nabi, rasul, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. 5 jabatan di Tunggu dalam. sebentar, tolong bacain lagi, Pak. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Memberikan apa, Pak? Pemberita Injil, pemberita Enggak, Injil. memberikan rasul, nabi, sama apa tadi? Yang memilih ini Memberikan apa? ya kuasa untuk memberitakan ini. Ada kata Injil. kuasanya nggak, Pak?
Ya kan memberi, ada yang memberi kan. Iya, memberi apa maksud saya? Memberi apa? Memilih maksudnya. Memilih. Bapak mau cross check Matius 23:34. ya. Bahwa ini harus di cross check. Kalau di perjanjian lama Matius 23:34. 23:34. Saya bukan di sini, saya bukan. Itu. Ini yang Di cross check anunya. ke situ. Udah nih, jadi lebih jelas di sini Murid. Sebab itu lihatlah aku mengutus. Nah, Aku mengutus siapa? kepadamu Perjanjian nabi-nabi, lama itu. orang-orang di perjanjian lama. Perjanjian lama itu. Ya. Tunggu, tadi Efesus berapa Pak? Efesus 4 ayat 11 4:11. sama Matius 23 ayat 34. Matius 4:11. Sebentar Pak. 23 Nanti saya 34. ceritain bagaimana Yesus menyuruh nulis. Itu kan pertama dia Oke, pilih dulu. ini memberi baik pemberita Injil. Ya, Terus sudah. yang memilih penulis Injil mana Pak? Oke ya. Oke, sampai situ kan. Hmm. Dia jelas rasul ya. Penulis perjanjian baru harus rasul. Dia pilih yang jadi rasul berapa jumlahnya? 12 sama 70, 82. Dia cuma pilih 8. Dari 12 dia pilih Matius, Petrus sama Yohanes 3. Dari 12 rasul dia pilih 3. Dari 70 murid dia pilih 4. Lukas, Markus, Yakobus dan Yudas. Sisanya Paulus. Ya, oke. Bagaimana cara Yesus memilah-milah? Pertama, ilham. Ilham itu untuk masa lampau. 2 Timotius 3:16. Kenapa Paulus bisa menulis zaman Adam itu ada dosa waris? Dengan Adam dosa lalu menjamah semua masyarakat. Bagaimana Paulus bisa menulis keutamaan Kristus atau penghinaan karena Kristus lebih utama dari harta Mesir, sehingga Musa ini meninggalkan. Kok tahu selisih waktunya 1500 tambah ini 1550 tahun loh antara Musa sama Paulus. Jadi pertama ilham. Bagaimana Musa menulis kitab Kejadian, selisihnya 4500. Ilham itu untuk masa lampau. Jadi semua penulis Alkitab mau PL mau PP mengalami yang namanya ilham. Oke, pertama ilham. Kedua wahyu. Wahyu itu present day, yaitu itu di dalam Wahyu 1 ayat 2. Present day ya. Wahyu itu present day. Apa yang dia lihat? Ada dia lihat baik di dalam roh maupun di dalam fisik. Ya, dia tulis langsung ya saat itu Wahyu. Ketiga ini yang pernah dipahami, dikuasai roh. Wahyu 1 ayat 10 atau Wahyu 4 ayat 2. Karena dikuasai roh itulah maka Yohanes bisa tahu surga. Yesaya bisa tahu surga. Ya, Yesaya bisa menulis nanti di surga itu orang nggak bisa mati. Yesaya 65 ya toh, nggak ada tangis, nggak ada orang mati, nggak ada orang itu. Oh, Yesaya bisa. Dia dikuasai roh. Sama, semua sumber Alkitab itu mau PL mau PB Yesus. Makanya ketika ada Alkitab entah berantah ini saya langsung tahu itu sumbernya pasti bukan Yesus. Siapa Pak? Ya Lucifer. lawannya Yesus lah. Lucifer. Lucifer iblis lah. Pak. Udah jelas kalau saya. Oke Pak. Bapak boleh bernarasi ini nyambung kemana-mana sampai ke PL. Tetapi menurut ahli-ahli perjanjian baru, Efesus bukan tulisan Paulus Pak. Itu kan dia Tritunggal, ini Kristen nih. Enggak ada urusan ini Kristen dan Tritunggal Pak. Ahli-ahli perjanjian baru itu menulis bukan berdasarkan akidah, bukan berdasarkan karena dia nggak teologi. percaya Yesus, jadi dia nggak ngerti cara penulisan Alkitab, ilham, wahyu, dikuasai roh, dia nggak ngerti. Mereka bisa memastikan itu bukan tulisan Paulus Pak, bukan karena Tritunggal atau Nah, terus tulisan pengikut siapa? Kristus. Ahli-ahli perjanjian baru. Ya, oh itu. Loh, ada saya bisa sebutin namanya di sini. Alkitab itu semua ada penulisnya dan ada nama penulisnya. Oke. Sekarang penulis Wahyu Yohanes siapa ya? Yohanes. Yohanes yang mana? Yohanes the Elder apa Yohanes anak Zebedius? Yang anaknya Yebedeus, yang Yakobus si penggal itu kan saudaranya. Ternyata bukan Pak. Ayo wes Ben. Nah, itu makanya kan gini. Itu bukan Alkitab dari kekristenan itu. Enggak. Makanya saya pakai Dari ini. kekristenan Pak, dari Gitu. kekristenan. Yang aku Kristen tepatnya. Ya tadi Gini itu, Pak, kalau kalau diskusi itu kan. kalau kita diskusinya tidak bisa menggunakan referensi dari ahli perjanjian baru, karena nggak akan ketemu Pak, nggak akan ketemu. Karena saya pakai ini referensinya semua tulisan dari para rasul. Oke, tetapi itu bukan tulisan Paulus. Bukan Efesus 3 ayat 1 itu kan? Efesus itu satu Efesus itu bukan tulisan Paulus Pak. Walaupun ada tulisan aku Paulus Rasul Yesus zaman dulu Pak, itu ada yang namanya forgery. Itu namanya ngarang bebas. Justru Bapak yang ngarang Sorry ya, bebas.
sorry. Enggak, justru Bapak yang ngarang bebas. Oh, Tadi kan saya didasari awalnya ya. Tunggu sebentar. Karena 1 Korintus 12 ayat 3 ahli itu. perjanjian baru itu Pak Kalau Roh bisa Kudus menulis itu begitu karena mereka mempelajari gaya mengaku bahasa, Yesus Dia menabrak, sejarah, sorry ya, tradisi. Dia menabrak itu yang Pak. namanya penulis Alkitab harus dipilih Yesus. Dia tabrak itu. Memang bukan yang dipilih Yesus. Makanya ya, sorry. Tulisan yang memilih penulis yang memilih Yesus itu hanya angan-angan Bapak. No. Itu. No, karena Yesus berkata, aku memilih semua nabi. Aku Sekarang yang nulis Matius siapa Pak? Matius. Matius yang mana? Matius Matius 12 rasul. Iya, Matius 12 Rasul. Oh. Ini sekarang saya buka USCCB. Nah, makanya karena Bapak nggak tahu beginian, Tujuannya untuk apa sih? tujuannya untuk membuktikan bahwa itu yang menulis bukan Matius Rasul Yesus. Terus ada hubungannya sama konten nggak? Ada. Nah, kan tujuannya untuk itu toh? Iya dong. Tujuannya untuk itu. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa tulisannya di Bible Bapak itu bukan ditulis sama orang yang namanya Ayo, Matius. monggo, mohon maaf. Sekarang saya tanya Pak, Bapak gereja mana yang memberi nama Matius kepada Gospel Matius? Dan tahun berapa? Nah, di sini memang ada Matius kok. Iya, saya tahu. Bisa ada nama Matius itu dari pemberian Bapak gereja siapa dan tahun berapa? Dipilih oleh Yesus. Bapak gereja mana yang Nggak memberi ada nama? Bapak gereja. Ada, Pak. Nggak ada Bapak gereja. Ada. Ingat ya. Ada. Nabi, Rasul, pemberita Injil, gembala, pengajar. Ada tambahin lagi Bapak gereja. Nggak ada Bapak gereja. Sekarang sejak kapan Injil Gospel Matius bernama Matius? Apanya? Sejak kapan Gospel Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Sejak tahun berapa? Kita menulisnya begitu, ya. Hmm. Kalau saya pakai ini sejak 1963. Pak, Makanya justru jadi dari kalau abad kedua, ini Pak. ceritanya dengan sejarah jadi ngalihkan ke sejarah. Nah, Tapi gini, kita kan gini. membahas keimanan. Makanya gini Pak, pertanggungjawaban makanya keimanan. karena Bapak berdasarkan Bible, sedangkan saya tahu sejarahnya, Bapak nggak tahu sejarahnya. Nah, kan kita membahaskan tadi tentang keimanan katanya tadi kan. Oke, Nggak keimanan tahu itu. sejarahnya kok. Saya Dikasih tahu ini dasar. semua ditulis oleh Rasul. Bapak bisa bilang bahwa itu ditulis oleh Rasul hanya karena ada teks di situ kan Pak? Ya, Oke. karena Yesus yang memilih ini. Semua Oke. penulis Alkitab seperti itu. Oke. Sekarang dibandingkan dengan sejarah, tapi yang nulis bukan Rasul. Ya mohon maaf. Justru itu Pak. Kristen kan juga punya tradisi. Nggak mau. Kristen nggak ada tradisi. Semua Kristen kok dari dulu. Iya. Tradisi apa? Ada Bapak gereja nggak sih Pak? Nggak ada. Jadi Kan yang tadi disebut menyebarkan nggak Kristen ada siapa? tulisannya, Biar kita. Rasul hanya mengenal. Rasul sampai tahun berapa Pak hanya hidupnya? mengenal. Sampai sekarang banyak Rasul. Rasul itu yang mau dibilang pengikut Yesus Nggak ada pengikut Yesus. apa? Percaya Yesus. Percaya Yesus, oke. Sampai hari ini Oke. Yesus masih memilih Nabi, Rasul, pemberita Injil. Sampai hari ini. Yes. Jadi Bapak berdasarkan apa mengaku Rasul? Berdasar apa? Ya, Rasul itu lebih utamanya ke pengajaran. Kalau Nabi itu profesi. Oke. Ya, Ya, Bapak sekarang Rasul atau profet? tidak. Ya, begini, ya. Kami mengangkat ke-12 Rasul, tapi saya pesan kalian tidak boleh mengaku diri itu Rasul. Oke, ya. Kenapa begitu? Karena saya mendasarkan kepada Rasul itu untuk pengajaran pemberitaan Injil. Enggak, saya nggak nanya mereka. Pak. Nah, jadi Saya nanya Bapak. Iya, saya memberanikan diri bahwa berdasar hikmat dari Tuhan bahwa kita mengangkat ke-12 Rasul. Ya, dia nggak boleh mengklaim aku ini Rasul loh, nggak boleh. Termasuk saya, ya. Orang lain ngomong apa ke saya? Karena banyak hikmat, banyak profesi, mau disebut apa aja silakan. Seperti itu. Tapi Alkitab hanya mengenal ini kok, hanya mengenal Nabi, Rasul, pemberita Injil, gembala dan pengajar. Saya tahu Pak, saya tahu. Bapak mau berdasarkan Bible TB1 itu nggak apa-apa. Tetapi maksud saya, keyakinan Bapak, iman Bapak yang berdasarkan TB itu, Bapak tidak mau melihat di luar daripada tempurung Bapak. Kan udah jelas di sini. Makanya maksud saya, sejak kapan Gospel Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu 1963. ada namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Itu sejak kapan Pak? 1963. Kejauhan Pak. Bahasa Inggris. Kejauhan. Baru abad kedua baru ada namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Septuagint. Ya, Markus. tunggu. Oke, Markus ditulis tahun berapa Pak? Itu pasti di bawah tahun 66. Pasti. Enggak, justru di atas tahun 66 Pak. Salahnya Mendekati di- tahun 70 Pak. Masalahnya di situ 70 Enggak. sudah terbit Septuaginta, harus sudah Yunani.
Septuaginta udah dari abad ketiga sebelum Masehi, Pak. Makanya disebut Septua itu 7, 72. Ginta itu 10. Enggak. Sebenarnya 72, Pak. Septua itu 7, Ginta itu 10. Kalau 350, Trisenti, Quinqua. Wah, sekarang 70-nya 70 sebelum Masehi atau 70 Masehi atau 70 orang yang menerjemahkan? Masehi. Sekarang tolong buka, Pak. LXX itu artinya 70 orang atau 70 Masehi? Ini nanti LXX, terus apalagi? Tolong buka, Pak, di Google. Situ, nikus. Enggak, kan Bapak bilang 70 Masehi. Sorry, Kodondi, Ya. itu semua versinya Tritunggal. Sorry Ini ya. nggak ada urusan dengan Tritunggal atau bukan Tritunggal, Enggak, Pak. ini Tritunggal. Saya mau pastikan 70 yang Bapak maksud itu 70 Masehi atau 70 penerjemah? 70 Masehi pada waktu itu terjadi namanya bahasa internasional Yunani. Terus Makanya Alkitab harus go internasional, memakai bahasa Yunani. Tadinya Aramaik, Pak, ya. Lalu 70 itu 70 Masehi atau 70 penerjemah? Masehi. Saya tunjukin, Pak. Nih. Ya wes itu sorry itu urusan itu. Sekarang kalau Bapak bilang 70 Masehi, datanya mana, Pak? Karena Septuaginta itu dari Tolong Rasul. diberi data, Pak. Saya minta data. Septuaginta itu sebenarnya tidak ada. Ada. Itu kan Aslinya istilah sudah doang. nggak ada, oke. Aslinya nggak ada. Jadi pada tahun 70 Masehi kami sudah tahu 66 Masehi Yesus sudah duduk di tata surga, ada kesingkatan. Terus yang dirubah sama Origen itu apa, Pak? Para rasul mengubah dari bahasa Aramaik, aslinya Alkitab PB itu Yesus berkata, aku datang untuk umat Israel saja. Terus Karena ada bahasa internasional, maka menjadi go internasional. PB lah jadi Yunani. Sayangnya waktu itu mesin ketik belum ada, mesin cetak belum ada, jadinya ya cuma paling. Pak, tolong nih, Pak, ya. Ayo. Tolong ya. Saya bicara dengan Pak Hendritan, dengan Pak Gerson, dengan Pak Ahok. Dari tadi tidak ada data, Pak. Data apa? 70 Makanya 70 Septuaginta itu maksudnya balik lagi 70 Masehi. ini soal keimanannya Tolong- udah clear tolong belum datanya, Pak. gitu. Tolong datanya. Yang dibahas Septuaginta pertama kan nggak ada. Enggak, saya pengen tahu datanya. Tadi Tunggu pertama sebentar, Pak, dibahas tunggu kan sebentar. keimanan. Saya pengen tahu Jadi lari ke 70 Masehi sejarah, itu jadi datanya di bingung mana? ini. Datanya di mana? Jadi gimana yang Bapak mau bisa bilang dibahas? 70 Masehi itu datanya apa? Dari mana? Dari Yunani sebagai bahasa internasional. Tolong tunjukkan, Pak, datanya. Iya, Yang mengatakan baik. seperti itu, tolong, Pak. Tadi ada. Nah, ini Bisa kalau Bapak sejarah tunjukkan? ini perlu dihitung berabad-abad. Enggak, saya minta data, Pak. Ya, Saya minta makanya data, itu. bukan asumsi. Makanya kata tadi kan kita bahas dulu. Justru Tentang iman dulu Bapak jelasin. berdasarkan ini kan? Iya. Iman Bapak berdasarkan ini. Iya. Tapi saya bisa Tapi udah clear membuktikan. belum maksud saya? Belum. Justru belum. Tuhan itu kan Allah tadi udah jelas. Enggak, kan? justru belum. Saya masih bisa Jadi membuktikan. Tuhan menurut Kodandi, Tuhan Dari itu bukan tadi, Allah. dari tadi, Pak, saya minta buka KBBI. Buka nggak dari tadi? Kan kita Alkitab aja tadi menurut Alkitab. Sekarang saya yang bilang, disembah itu siapa? Kita samakan dulu, Pak, definisi Iya, Tuhan dan Allah. makanya samakan. Makanya Yang kita harus disembah KBBI itu aja. siapa? Makanya kita KBBI aja, No, Pak. Tidak bisa Nah, KBBI. Alkitab Bapak, aja. Bapak menolak KBBI. Tidak Enggak, bisa KBBI. yang kita bisa. Iya, Yang harus disembah itu siapa? TB2 Saya berdasarkan tunjukkan. KBBI itu enggak, Pak? Saya tanya. Yang ada tertulis saja tadi. Iya, Kita nggak TB2. tahu, nggak usah. Jadi lari ke sejarah atau ke nggak usah. TB2 Nggak usah berdasarkan dulu. KBBI itu enggak? Nggak usah dulu Loh, gitu. kenapa Ya, enggak? Kita bahas yang tertulis dulu. Iya. beda dengan Allah. Memang beda, Kita memang hitung- beda. Kita hitung-hitungan dengan Memang beda. hitungan dengan jumlah dan Nah, jadi makanya orang maksud yang saya gini. diselamatkan dan nabi-nabi. Makanya saya gini, Malaikat Bapak bilang Tuhan dan Allah sama. Ya itu Sama tertulis lah, di sini. Iya, Kan? saya bisa buktikan bahwa itu berbeda, Pak. Ya, terserah. Saya pakai KBBI, Bapak pakai apa? Enggak, Bapak Terserah. pakai apa? Pakai ayat. Ayatnya Pakai ayat. justru itu yang di sini salah. Oh iya iya. Kalau iya. udah mentok ngomongnya ayatnya Ya, salah. salah. Tapi saya pakai Kalau saya KBBI, nyebutin Bapak nggak- pakai apa? Kalau nyebutin ayat, Ya, ayatnya itu salah. Ayat itu Kalau salah. mentok bilang Ini salah. KBBI. Saya pakai KBBI. Kalau pendapat Anda salah disebut tempat Saya bukan pendapat saya, pendapat KBBI. Ya, kasih saya. Alkitab kok Nah, dibanding. sekarang Bapak mau mengatakan Ya, makanya KBBI kata salah. saya juga. Bapak mau mengatakan KBBI salah. Nggak bisa Alkitab disadarin salah. KBBI. Nah, Yang sekarang, tertulis salah. tapi TB2 mengatakan mereka mengikuti kaidah bahasa Indonesia KBBI. Iya tuh yang Alkitab salah itu tadi yang ditulis. Salah. Nah ya itu Karena tidak silakan sesuai saja, dengan kata KBBI. saya juga tadi. Ya untuk mengakui Sekarang gini Yesus. aja. Oke. Gini, Sekarang gini aja. Tuhan Pak. Allah itu satu. Sekarang gini aja. Tuhan Gini Allah aja, itu Pak. satu, Gini ya. aja. Gini aja. Supaya fair, saya pakai KBBI. Nggak usah. Tunggu sebentar, Pak. Tunggu sebentar. Saya pakai KBBI, Bapak pakai apa standarnya? Nah, gitu Alkitab. aja. Kan ini yang dipermasalahkan. Itu kan nggak sama dengan ini. Sama, isinya sama. Salah, Coba disebutnya sekarang salah gini. ya. Kalau salah dibahas Saya buktikan
Bapak bilang Di sini Tuhan, di situ Tuhan kok. Oke, saya buktikan. Bapak sebutkan ayatnya, saya baca di sini sama atau tidak. Kalau udah sama, kenapa harus semua diikuti? Justru saya bilang salah. Begitunya ya. Nah, saya bilang Jelas salah. tuh ayatnya. Saya bilang salah karena saya berdasarkan Ya, KBBI. situ, kalau Bapak bilang itu benar, berdasarkan apa? Kalau mencarinya salah. Salah. Dia mencari Oh, salah salah. semua. Itu sama sama ini loh Pak, isinya loh Pak. Makanya kan tadi Karena menurut KBBI tidak Menurut seperti tidak. itu. Alkitab di Awal- Sebentar Pak, itu. sebentar. kalau mengaku Justru Yesus gini, adalah Tuhan, yang sudah pasti dipermasalahkan rohnya. kan ini. Ini sama dengan yang dipegang Bapak. Ini saya bilang tidak sama dengan KBBI. Ya. Kalau saya pakai KBBI, Bapak pakai apa selain ini? Kan ini sedang dipermasalahkan nih Pak. Aku pakai ini kebenaran. Justru itu yang salah. Firmanmu adalah Silakan kebenaran. saja, Tidak kalau bisa, emang- tidak salah. Nah, Kalau sekarang itu gini dianggap aja. ya. Sekarang gini aja. Kreditan silakan saja. Sekarang gini aja. Tapi KBBI Alkitab kita yang buka saya Pak. Ya. Ikuti itu. Nih, ini KBBI nih. Sekarang kita sama-sama berbahasa Indonesia nih Pak. Jadi kan kita harus punya standar yang sama gitu loh. Oke? Ya standarnya kalau menurut Dorida itu. Bukan standar saya, ini loh Iya. Pak, nih KBBI Kalau ini. saya ambilnya menurut saya Alkitab gimana yang Justru itu yang saya permasalahkan. Nah, ya itu. Sekarang kalau Bapak bilang ini benar, standar Bapak apa? Ya udah aja gitu Standarnya aja. cuma- Kan ini dipermasalahkan Pak. Ya yang nggak usah Yang permasalahan mempermasalahkan. kan ini doang. Justru Tidak saya ada. bilang salah karena ini yang bilang. Makanya jangan dipermasalahkan. Berarti ini salah. Ya. Salah. Alkitab tidak bisa distandarin pakai KBBI. Berarti salah KBBI-nya. Tidak bisa. Berarti ini salah. Yes. Oke, berarti ini lebih bahasa Indonesia Bapak itu lebih tinggi dari KBBI atau lebih tinggi dari sini? Tidak ada urusannya sama KBBI. Ada urusannya Pak. Ji, saya bisa punya jawabannya gini. No. Saya bisa punya jawabannya gini. Kenapa Bapak ngotot ini benar, sedangkan menurut KBBI salah? Kenapa? Yohanes 17:17. Tunggu sebentar. Firmanmu kebenaran. Tunggu Ya, sebentar. nggak bisa ini Bapak dianggap bisa salah. bilang ini benar, tapi Bapak dianggap salah oleh KBBI. Saya punya jawabannya. Saya dari tadi sudah tahu jawabannya, Pak. Jawabannya adalah Bapak memaksakan teologi Bapak ke sini. Saya nggak kenal Nah, teologi. gitu. Nah, sekarang Tuhan, Teologi itu sampah. sekarang Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Itu teologi, Pak. No. Itu teologi. Alkitab. Teologi artinya apa? Teologi sampah. Artinya apa? Sampah. Ya Coba kan buka ajaran- kamus, bener nggak teologi ajaran sampah? keagamaan. Bapak tidak bisa menjawab, Bapak Keagamaan. bercanda. Sedangkan Kristen Sudah kan bukan ketahuan. keagamaan. Gimana? Gimana Kristen kan bukan agama. Terus apa kalau bukan agama? Bapak punya sistem peribadatan nggak? Nah, Bapak punya Tuhan nggak? Kalau di Indonesia ini kan disebut agama. Artinya apa Pak agama, Pak? Untuk alamat itu. Artinya apa agama? Ya tentang ketuhanan kan? Ketuhanan. Iya. Peribadatan iya nggak? Iya. Iya. Berarti Bapak punya agama nggak? Iya, tapi Tidak. kan kita kan Iya, ya keimanan, sudah. larinya Bapak jangan keimanan. bilang Kristen bukan agama, Pak. Keimanan larinya. Oke, Bapak mau beriman silahkan. KTP Bapak agamanya apa? Nah ya justru itu kalau di Indonesia Iya. itu kan ada agama. Iya. Tempat lain Sekarang kan kalau begitu. menurut Bapak bukan agama, itu apa? Iman. Iman. Terus Yes. peribadatan punya nggak? Punya. Punya. Terus Bapak punya keyakinan kan? Punya. Ritual tidak punya. Satu sistem ini namanya agama, Pak. Agama ada empat. Apa? Harus punya Tuhan yang punya nama. Allah yang punya nama. Allah, Bapak siapa Agama namanya? itu kan ada Yesus. ritual. Tunjukkan, Pak. Ya. Tunjukkan. Sudah. Allah namanya Yesus. Ya, Yesus berkata aku. Bapak Allah. bilang tadi Roma 9 ayat 5. Saya buktikan di Bible yang Palsu lama. lagi. Iya, Ya. bukan palsu. Penerjemahannya beda, Pak. Sudah ditanya. Karena gitu. enggak. Iya. Karena gini, Roma 9 ayat 5 Bapak ada titiknya kan? Kalau sudah mentok. Ia adalah. Ah. Ya kan? Ia adalah siapa? Ia Yesus. Ada titiknya. Di Yunani ada titiknya, Pak, saya tanya. Ya, kalau sudah mentok. Iya, saya tanya. Bilangnya Alkitab salah. Loh. Itu lagu lama. Saya bilang salah, tapi saya bisa membuktikan, itu Pak. lagu lama itu. Saya bisa membuktikan. Sekarang saya tanya, Pak. Buktikan di mana? Sekarang saya tanya. Bukti yang tertulis di ngomong di Di sana. Roma 9 ayat 5, bukti. di Yunaninya ada koma dan titik nggak, Pak? Sudah Semua berputar di situ gimana? Enggak. Ya. Bapak nggak paham maksud saya. Roma 9 ayat 5, Bapak bilang Yesus adalah Allah. Ya situ udah ada tertulis. Karena ada titik kan, Pak? Saya tanya, di Yunaninya ada titik nggak, Pak? Sudah kita pakai ini. Tidak aja. ada yang baca tertulis aja yang udah. Saya tanya, di Yunani ada titik nggak, Pak? Udah nggak usah kita bahas. Nggak ada Pak Ya, titiknya terserah di kalau Yunani. kita mau- Maka mau itu dari koma dan titik Bapak yang menerjemahkan Roma 9 ayat 5 bisa mengarahkan Yesus adalah Allah. Hanya gara-gara koma dan titik. Kenapa tidak disebut? Saya bisa membuktikan tadi kan dari Kenapa? penerjemahan yang Kenapa lain Yesus beda. itu banyak yang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan.
dan Allah yang Saya tahu. begini Pak, saya tidak Ya, mengurusi karena keyakinan mereka Bapak. mentuhankan Bapak itu. Saya tidak mengurusi keimanan Bapak, tapi yang saya bisa tunjukkan di Nah, sini ya berarti tadi. udah clear, keimanan udah clear nih. Enggak, Bapak mau mempercayai pohon juga silakan Pak, saya nggak masalah. Iya kan Kododita tadi Tapi saya menanyakan bisa keimanan saya. Tapi saya bisa membuktikan bahwa Saya sudah penerjemahan Bapak buktikan salah. keimanan saya. Apakah clear sudah? Clear. Kalau berbeda? Clear. Clear kan? Clear, Kalau Pak. berbeda ya sudah. Clear bahwa penerjemahan Bapak dipelintir. Oh terserah di sana. Kita Dan- kan ngikutin Alkitab. Iya, Kalau dan sudah saya kan clear tadi bisa dengan buktikan keimanan nih. Saya aja ya sudah clear. Nah, ini Beres. saya bisa membuktikan. Urusan Kododita tidak Bapak bisa mengimani membuktikan nggak? Tentang iman saya. Bapak bisa membuktikan Nggak nggak? usah. Bapak bisa membuktikan nggak? Bisa membuktikan nggak? Roma 9 dan 5 ada titiknya di Yunani. Yang di sini saja. Ada nggak di Yunani Pak? Nggak ada. Justru karena nggak ada, irama ada saya bisa beda-beda. Bahasa membuktikan. Arab juga bisa Nih, beda. Justru kalau di Titik Arab, komanya di mana Yunani, ya? Ibrani itu nggak ada titik koma Ya Pak. iya makanya ada yang nggak ada titik koma, ada yang ada titik, Justru ada yang Bapak menambahkan titik yang di situ bahasa awalnya juga nggak ada supaya titik Yesus koma. adalah Allah. Ya ya sudah tertulis di situ. Iya, Saya bukan- justru ini salah. Ya itu kalau udah disalahkan sudah clear saja. Iya, Selesai. Tapi saya menyalahkan, saya punya bukti. Bapak membenarkan, tapi Bapak nggak punya bukti. Oh itu buktinya Pak kita. Buktinya dipermasalahkan, Pak. Oh, ya silakan saja. Mau Jamaah 9 ayat 5 Betul. kalau masih kurang jelas ya. Baca saja Wahyu 1 ayat 8. Aku Yesus Tuhan Allah kurang apa? Oke, kita lihat. Salah lagi terjemahan. Kita lihat lagi, Pak. Gini, masalahnya saya menggunakan dokumen Kristen sendiri untuk membuktikan bahwa ayat ini salah. Ayat disalahin semua ini. Banyak yang salah. Iya, Banyak yang kalau salah. yang dicari salah ya, berarti berbeda. Nih Pak, coba yang mana ada firman Yesus? Di sini firman Tuhan Allah. Tuhan Allah ini siapa maksudnya? Apa Yesus? Iya, aku ini firman siapa? Itu tulisannya merah itu. Iya, ada tanda petiknya nggak? Iya, ada tanda petiknya. Firman siapa Pak? Aku kan Yesus. Iya. Aku Yesus. Oh Yesus. Aku di depan tuh. Oh 17 dan 15 itu kebaca tuh. Di sini firman siapa Pak? Firman siapa di sini? Enggak, bahasa Inggrisnya enggak. Firman siapa? Firman Tuhan Allah itu Tuhan Allah itu siapa? ya Yesus Kristus. Yesus. Nah, tunjukkan saya Yesus disebut Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah Yesus. Tunjukkan saya ayatnya di mana? Selain di sini. Tuhan Allah, Allah itu selalu ditujukan kepada Bapa. Kalau Yesus jadi apa? Atau tidak? Tuhan. Kalau Bukan menurut Allah. Bible, bukan. Nah, ya itu supaya mengaku Bapa itu Justru tunggal semua justru juga. Bapak Saya mengaku bisa Yesus Tuhan membedakan dan Allah itu karena tidak Ya makanya tidak mengikuti ini. Makanya tidak sama penderitaan. Kayak tadi Nah, yang pertama saya berarti- sampaikan kalau Oke, di orang situ kan itu ada mengaku aku Yesus ya. adalah Ya. Tuhan dan Allah itu Itu kan aku Amerika, bla bla bla. Kalau Ayat orang 5-nya menentang, Bapak baca nggak Yesus sebagai apa? silakan saja. Ayat 5-nya Bapak baca nggak Yesus sebagai apa? Ayat 5 nih lihat ini. Ayat 5 ayat 8 sama. Iya, coba Yesus di ayat 5 sebagai apa? Apa di situ di Sebagai apa? Yesus sebagai apa ayat 5? Nih, ayat 5-nya sebagai apa? dan dari Yesus Kristus Sebagai? saksi yang setia. Nah, Yang pertama saksi bangkit. bukan Tuhan Allah. Yang bersaksi tentang semuanya itu Yesus. Iya, saksi, Pak, bukan Tuhan Yang Allahnya. bersaksinya juga dia. Iya, Tuhan Allah bukan ayat 22 5. ayat 19-20 itu. Coba lihat ayat 5-nya. Tuhan Allah bukan. Nggak bisa ketemu kalau cara Yang nggak ketemu Nah, udah kita. makanya gini, Pak. Kalau mau ketemu, Pak, kalau mau ketemu. Yesus itu saksi. Kalau mau ketemu, ya. Yesus itu Tuhan, Kalau Yesus mau itu ketemu, bayi, anak Maria, kalau mau anak itu ketemu, betul, Mesias. kalau mau ketemu, Kristus. saya pakai data, Bapak pakai data. Ya itu sebutan. Kalau Bapak pakai ini sebagai data, justru ini yang sedang dipermasalahkan, Pak. Ya silakan Ini, Pak. permasalahkan saja. Ini barang bukti. Anda saja yang mempermasalahkan. Iya, ini kan barang bukti yang sedang dipermasalahkan. Anda saja yang mempermasalahkan. Enggak, saya bisa membuktikan Buktinya semua di Bible orang versi banyak. lain, Orang- penerjemahannya beda. Ya, ya Anda saja yang bilang beda. Bible yang lain yang bilang beda, Pak, bukan saya, Oh, Pak. iya. Bible yang lain bilang beda. Itu buang. Oh, kok dibuang? Buang itu nggak ada. Lebih banyak mana Pak KJP sama ini? Oh. Di situ nggak. Banyak kan Besok mana? juga Bang Dodita bisa nulis gitu. Iya, Kitab banyak kan sendiri. mana KJP sama Nanti TB? muncul juga. Itu buang. Pak Banyak Umar kan juga mana, bisa Pak? bikin sendiri. Banyak kan Pakai mana? ini.
Ini salah, ini salah. Yang ngomong salah Anda. Saya, bukan saya, Bible yang lain. Nih, saya tunjukin. Alkitab Saya tunjukin. salah. Saya Nih. clear. Dari dulu Anda selalu ngomong ini Alkitab salah. Tapi saya bisa buktikan, Pak. Bapak nggak bisa buktikan. Palsu. Bapak nggak bisa buktikan, kan? Buktimu Ya, palsu. itu, Bang. Buang itu. Buktinya Bapak cuma TB. Ya. Buang itu. Iya, Palsu itu. buktinya Bapak cuma TB kan? Saya pakai versi lain, Pak. Nih, ada Ya, yang kalau lain penerjemahannya. Penelitian, saya udah ngomong awal. Tadi yang dibahas keimanan. Iman kita kepada Yesus Kristus adalah Tuhan Allah itu. Iya. Kalau kita nggak Berdasarkan percaya, apa? Berdasarkan apa? berdasarkan Alkitab Yang saja, ya. salah penerjemahannya. Silahkan, dia doang. Pak Donitan, Iya, penerjemahannya salah. Pak Donitan, kalau Sekarang, menyalahkan Alkitab itu salah, harusnya clear, sama. sudah saja. Harusnya disamain Pak standarnya. nggak bisa. Kalau Oh, masih standar ini udah Oke. bener samain apa? Oke. ikut saya. Oke. Kalau pengen ikutnya. Sekarang, kalau Bapak bilang ini benar, Nanti dulu. Pegang. Tunggu. Kalau Bapak bilang ini benar, Tunggu dulu. dasarnya apa? Tunggu dulu. oke. Kitabnya Pak Donitan itu bukan. Bukan. Ya berarti ya sudah saja. Loh, clear. tapi saya bisa membuktikan salahnya dari Bible yang lain. Bapak punya Bible versi Silakan lain nggak? saja. Silakan Bapak saja. punya Bible versi Oh, lain nggak nggak? perlu. Nggak perlu. Alkitab. Berarti menurut Bapak ini benar. Alkitab ini bimbingan saya. Oke, Ya. buktikan dari dokumen sekundernya Itu seperti saya, Pak. ayatnya. Jadi gini, Yohanes 17 ayat kalau 17, saya bisa firman-Mu menggunakan adalah referensi, kebenaran. saya bisa menggunakan referensi lain. Bapak pakai referensi apa? Itu kitab suci tertulis. Cuman satu kan? Cuman satu kan? Lukas 24 ayat 45. Cuman satu kan? Kitab suci. Satu. Iya. Satu. Cuman satu. Kita harus Jadi KJV bukan kitab suci. No, bukan kita. Oh, yang ini, yang ini. Hayo lo. Ya enggak lagi membicarakan ini loh, Oke. ke sana yang tidak lagi jawab. Sekarang NIV kitab suci bukan? NIV saya ngakuin KJV. NIV kitab suci bukan? Udah pokoknya KJV aja deh, satu aja dulu. KJV kitab suci, Pak? Udah, sesuai ini KJV kitab suci bukan? Ada. Kita baca Indonesia Oke, aja. KJV kitab suci nggak? Iya, iya. Sudah baca Iya, itu aja. iya, oke. NIV, RSV nggak? Ya itu terjemahan NIV? aja Iya. masing-masing aja. Nah, terus berarti mereka salah? Salah. Salah. Berarti kalau saya buktikan di sini ada ayat palsu gimana, Pak? Salah. Yang ngomong ini bukan saya. Itu sama dengan ini kok. Iya. Mana? Sekarang baca Bapak 1 Yohanes 5 ayat 7. Bapak baca, saya baca di sini sama isinya. Ya sama. Terus Oke, kenapa? baca tuh, Bapak. Terus kenapa? Ada 3 kesaksian. Ya. Terus kenapa? Nih, karenanya bagian ini pasti tidak asli. Itu kitab itu. Iya. Buang. Sama nggak ayatnya Pak sama itu? Ada tapi nggak ada tidak asli. Iya, karena kitab itu buat jemaat, Pak. Ya, makanya itu buang. Yang ini Ya, kitab makanya, ini buat Pondok calon Ditan, pastor. Kalau Oh, kitabnya makanya Pondonitan, itu Pondonitan, kitabnya Pondonitan ya. Kita nggak tahu kitabnya Pondonitan apa. Kalau disalahin sama orang ini gimana pakai TB, Pak. Saya nggak ngomongin Quran. Ini saya ngomongin TB. Enggak, bukan, Ya. bukan bahasa Ya. yang lain. Ini Ya. TB. Kalau kitabnya orang lain. Enggak, ini TB bukan, Pak. Iya. Iya. Banyak lagi, Tapi di sini ada bilang ayat ini tidak asli. Ya sudah. Ya itu menurut Anda. Bukan kata menurut saya, menurut Bible ini nih, Pak. Baca nih. Ya sudah. Udah, kitab pokoknya Katolik terserah aja. Itu ada deuterokanonikanya. Silakan. Iya. Iya, kalau dari Oke. ya udah sampai kan di situ ya beda lagi cerita. Sama nggak ayat ini dengan Makanya ayat Bapak? keimanannya yang Sama nggak? memegang disuruhkan nikah itu beda Oke. imannya. Ada kata-kata ini tidak asli ya tidak sama itu di dalam Berbeda. deuterokanonika juga. Jadi clear ya. Iya, Soal sekarang saya keimanan tanya itu Pak. clear ya. Saya tanya dulu Pak. 66 kitab yang ada di TB Bapak sama dengan 66 kitab ini enggak? Kayaknya beda deh. Bedanya di mana? Tolong. Salah satunya yang ada tidak asli tadi. Itu adalah footnote, Pak. Ya apapun. Iya. Mau catatan kaki mau Berarti apapun. berarti footnote yang di sini berlaku juga footnote yang di situ. Di sini nggak ada. Ada, nanti saya bisa tunjukkan, nih ya. Saya Di punya. sini nggak ada kok. Itu. Oh, nah, oke. itu Tunggu buang Pak, lagi, tunggu buang. Pak, tunggu Buang Pak. lagi, buang. Tunggu Pak, Buang tunggu lagi, Pak. buang. Handphone gua yang Android mana ya? Ini Yang Android. Oke. Saya sekarang pakai aplikasi yang sama dengan Bapak. Saya tunjukin. Makanya lari aja keimanan lagi tentang Alkitab saja. Kalau Justru kita kan iman menanyakan berdasarkan keimanan- apa, Pak? Imanan saya. Iman Sudah berdasarkan saja. apa? Saya tanya. Ya itu. juga beda-beda Pak Android juga. Iya. Oke, Anda saya kan tunjukin, ada saya yang tunjukin, hitam, saya ada yang tunjukin. merah itu, Pondonitan. Yang Nggak hijau, ada. yang hijau. Ini sama nggak dengan yang di handphone Bapak? Ada merahnya nggak itu? Ada merahnya nggak? Ini bukan perkataan Yesus. Ada. Ya nggak ada merahnya. Coba di tempat Bapak ada merahnya nggak? 1 Yohanes 5 ayat 7. Nggak ada. Ya, Oh, ya yang sudah. Kalau di sini nggak ada, kenapa Bapak bertanya yang merahnya? Di situ ada kata-kata. Ada kata-kata yang merah. Ada konteks waktu. Saya tunjukkan nih, yang merah-merah nih. Banyak yang merah-merah. Tuh, merah semua.
Ya sudah Sama, sama. Oke. Mungkin sama. Ini sama dengan Bapak punya ya. Kalau Sekarang di situ ada kata-kata yang ini palsu atau yang ini catat. saya tunjukkan, Pak. Kalau itu Saya mohon tunjukkan. maaf, mohon maaf. Saya tunjukkan. Kalau ada kata-kata itu, Saya buang. tunjukkan. Saya Iya, tunjukkan. cek dulu aja. Tenang, Pak. Tenang. Tadi Kalau kalau ada kata-kata itu, kita main saya logika, tunjukkan. Saya logika tunjukkan. saja yang disembah itu Siapa sih? nih? Ini sama apa? Sebab ada 3. 1 Yohanes 5 ayat 7. 5 ya. Ya itu tadi. Oke? Ya. Sama? 1 sampai kata-kata terakhir adalah 1 sama nggak? Sama nggak? Iya. Sama? Oke, saya tunjukkan ke Bapak nih. Cara melihatnya begini nih. Terus apa ini? Klik. Bentar ya. Saya juga kalau beda, Tenang, Pak. ya beda. Tenang, Pak. Jelas ya. Tenang, Pak. Omar, kalau beda roh, beda lah. Nah, ini. Yang satu meyakini, yang satu menolak. Ini, Pak. Tujuannya apa? Ini saya klik ya, saya klik ya. Nah, Yang ini itu saya klik beda, nih. jadi Klik. jelas. Keluarnya begini, Pak. Itu kita Ada apa? Yerusalem nih. Klik. Apa tujuannya? Silakan Bapak baca sendiri. Cuma mau mengatakan itu palsu tuh? Sama dengan ini, Pak. Iya. Nah, iya. Buang. Lah, berarti Bapak juga buang. Enggak, ini yang benar. Kalau ini sama sama ini, Pak. Situ ada catatan. Lah iya, karena Bapak kurang canggih. Ya enggak. Itu yang itu. Mau yang... saya installin, Pak. Saya installin sini. Enggak, itu Nanti apa? Bapak bisa klik sendiri. Saya installin, No, Pak. Sini. no. Aku nggak mau. Dari aplikasi Bapak sendiri. No. Dari aplikasi Bapak. Saya tidak mau. Nah, kalau nggak mau berarti Bapak itu buang. Itu salah. Itu yang dibuang. Nah, kan sama dengan Bapak Nah, punya. udah. Tidak ada Nggak, kata-kata kalau kayak gini Nih, baru didan. saya klik kalau nih ya. larinya ke sejarah Nih, dakwah, baliknya ke sini, nggak sini. selesai. Bapak lihat nih. Nggak selesai. Saya Bapak, tahu. Saya Saya tahu tahu. itu banyak. Itu versi palsunya sengaja dibikin. bukan versi palsunya. Kalau ini nggak ada kok. Iya, Bukan versi bagi-bagi ini itu kan sama ada dengan riwayat Bapak punya itu. nih. Iya, saya Cuman tahu. kalau di Android Pembuatan tahun itu berapa? itu nanti ada tombol Gitu, yang kan? bisa diklik. Iya. Bapak bisa baca keterangannya apa. Jadi bertukar Kalau nggak aja. percaya saya installin namanya. Nah, di Android juga bisa, Pak. Itu dari Tritunggal itu yang kayak gitu ya. Tapi ayatnya sama kan sama Bapak kan? Karena ini ada di sini toh, ini ada di Sama juga di handphone Bapak juga ada kan? nggak ada. Nah, ada dong. Coba baca satu Maksudnya yang di video nikahnya. sama kan alamat ini ayatnya Tapi nggak berarti ada memberi yang saksi. kata-kata itu. Iya, karena Bapak belum install. Itu adanya di Katolik tuh. Karena Bapak belum install. No. Kalau Bapak install ada nanti di situ. Itu Alkitab Katolik, bro. Sama nggak ayatnya sama Bapak? Beda. Bedanya di mana bacain, Yang Pak? tadi ada kata-kata palsu. Iya, itu adalah footnote. Iya. Itu, Kalau Bapak mau baca footnote ini di mana? Alkitab Kristen. Kalau Bapak mau baca footnote di situ juga bisa, Pak. Yang ada footnote Alkitab Katolik, bro. Bukan Katolik. Ya, itu Alkitab Tritunggal. Terus Sampai- ini sama nggak ayatnya, Pak? Bapak, Firman, dan Roh Kudus. sampai sini sama. Sama. Ya, tapi Ah. di situ beda juga. Kak, sama. Di sini sama apa saya baca Ada ini? palsunya kata-kata palsu. Palsu itu footnote, Pak. Iya, itu Katolik. Bukan ayat. Itu Katolik. Iya, Katolik memberitahu bahwa ayat ini tidak asli. Makanya dia Bible Katolik. Bapak dari mana? Kami Kristen. Bible Bapak dari mana? Ini Kristen dijiplak ke sana. Bible Bapak dari mana asalnya? 6 itu. Iya. Yang dari 66 kan? Ya, 66 Dari jangan- mana? Jangan Dari mana? tambah itu sampai Dari para rasul. segunduk gitu. Sebelum Protestan sudah ada Katolik belum, Pak? Katolik nggak pernah kita ada. kenal Pak Umar dulu itu. Tahun 1054, Pak. Katolik tidak Ada. dikenal di Kristen. Kalau Protestan kapan? Nggak pernah ada Protestan. Lah Bapak Kristen apa? Kristen, Alkitabnya Kristen. Denominasinya apa? Tidak pakai denominasi Kristen. Berarti bukan tidak Kristen, ada. Pak, kalau nggak punya denominasi. Kristen itu kerasulan, mana ada denominasi. Bukan masalah kerasulannya, Bapak di bawah denominasi apa? Sinode itu tidak ada di Alkitab. Bapak bukan Katolik kan? Bukan. Bapak Ortodok bukan? Bukan. Anglikan bukan? Kristen. Anglikan bukan? Bukan. Kristen macam-macam, Pak. Ada Metodis, ada Baptis. Kristen ngaku yang Itu disembahnya denominasi. siapa? Itu denominasi. Iya, Sekarang Bapak disembahnya Kristen siapa Protestan makanya? bukan? Bukan. Bukan. Oke. Sekarang kalau Bapak ditanya sama pemerintah di KTP Bapak, Kristen apa? Kristen. Kristen apa? Ya Kristen aja. Iya, Kristen apa? Apa? Protestan bukan? Oh terserah mau Indonesia maunya mah. Kalau saya Kristen Sekarang aja. Bible Bapak yang 66 itu asalnya dari mana? Dari Nah. tulisannya Rasul. Tahun berapa di? Nah itu mulai Tahun balik berapa lagi di kanan? sejarah lagi nggak selesai. Tahun berapa di kanan, Kata Pak? saya nggak Tidak selesai. ada kanonisasi. Udah Sama dengan ini, Pak. Udah bahas kayak tadi aja. Sama dengan ini. Jadi clear ya. Muter-muternya ke situ. Enggak, justru Bible Bapak itu asalnya dari sini maksud saya.